Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari Facebook, dari tulisannya akun yang bernama Kilauan Senja. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, yaitu sebuah kisah yang berjudul Tumbal Pabrik. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini, dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Terkadang dunia ini sangat kejam, sama seperti dengan hidupku. Awal kusangka membawa kebahagiaan bersama-sama pulang ke kampung, membawa kesuksesan masing-masing. Tapi tidak sama dengan yang diinginkan. Perlahan tapi menyakitkan, semua pergi meninggalkan. Semoga saja aku mampu bertahan hingga ke garis finishnya. Rasanya sudah sebulan lebih aku bekerja di pabrik kompor ini. Namanya PT Nusa Jaya, nama karangan. Tapi rasa betah yang sesungguhnya belum kumiliki. Aku ingin pulang, tapi tidak. Aku harus bekerja untuk ibu dan adikku di kampung. Ditambah sedikit ngeri saat karyawan meninggal seminggu yang lalu dengan mata melotot ketakutan. Tapi aku bersyukur ketidakbetahan ini bisa terobati oleh keempat sahabatku, Arsena, Wiwi, Nadia, dan Melati. Di antara mereka hanya aku dan Melati yang paling muda. Umur kami 19 tahun. 2 tahun lalu tamat SMA, kami tidak melanjutkan kuliah terhalang oleh biaya. Nadia 22 tahun. 4 tahun lalu tamat SMA. Sedangkan Arsena dan Wiwi 24 tahun, hanya tua beberapa hari kata mereka. Kami tahu di sini sedang menerima karyawan dari Arsena dan Wiwi. Awalnya kami melamar kerja lewat online, akhirnya kami pun diterima. Kami sama-sama pekerja pertama. Tapi Arsena dan Wiwi, tempat tinggal mereka tidak jauh dari pabrik ini, hanya memakan waktu 2 jam saja. Lalu mereka memilih tinggal di kosan seperti kami. Berbeda dengan kami. Walaupun umur kami berbeda jauh, tapi panggilan kakak atau adik tidak kami gunakan. Kalau nama lebih asik bukan? Tapi aku, Nadia, dan Melati berbeda bidang kerja dengan Arsena dan Wiwi. Tapi aku tidak tahu apakah mereka merasakan hal yang sama denganku atau sebaliknya. Sudah beberapa kali aku menyesuaikan diri ini, tapi tetap saja tidak bisa. Aku dan keempat sahabatku bekerja di PT ini hanya sebagai karyawan biasa. Tapi gajinya lumayan besar, cukup untukku dan untuk keluargaku di kampung. Hari ini kami harus mengimpor kompor ke provinsi lain. Walaupun gajinya besar, tapi kerjaannya membuatku mengeluh. Tapi dalam hati kecil ini. Tepat pukul 5.28 waktu Indonesia Barat, barulah kerja kami selesai. Kami pun pulang ke kosan. Tidak jauh beda dengan Arsena dan Wiwi, tapi mereka sedikit menunggu kami. Kami pulang dengan menggunakan 3 motor, aku dan Nadia, Arsena dan Wiwi, Melati sendiri. Cukup pemberani iya. Seperti biasa saat kami telah sampai langsung mandi, sholat maghrib dulu, memasak, barulah makan. Tidak membutuhkan banyak waktu, kami selesai makan, langsung menuju kamar. Kami tidur satu kamar yang berukuran besar, tapi kasurnya cukup untuk kami sendiri-sendiri. Capek banget ya hari ini, ucap Melati. Iya, jawab Nadia. Kami hari ini tidak terlalu sulit kerjaannya, jawab Arsena. Beruntung kalian, jawabku pula. Beruntung tidak beruntung, Jess, sela Wiwi pula. Aku hanya menanggapi dengan terkekeh pelan saja. Jess, pinjam 1 bantal, aku tidak cukup 2 bantal, kata Nadia pula. Terus aku mau pakai apa? Ya sudah ini, tapi kali ini saja, jawabku sambil memberikan bantal guling kepadanya.
Kau ini Nat, kata Melati. Tahu nih Nadia, jawab Arsena. Pagi pun menyapa, kami pun langsung bersiap untuk kembali bekerja ke pabrik itu seperti biasa. Dari situ pula kami kembali berpisah dengan Arsena dan Wiwi. Tepat pukul 12 siang, kami berhenti dulu untuk makan. Semua karyawan berhamburan keluar dari pabrik menuju restoran di seberang sana. Tapi kami masih santai saja dulu, takut tidak kebagian kursi. Lagi pula kami menunggu Arsena dan Wiwi yang belum datang. Cukup lama kami menunggu. Assalamualaikum, sorry lama, ucap mereka. Waalaikumsalam. Lama amat sih, gerutu Nadia tampak kesal. Iya, aku udah lapar nih, seloroku pula. Emang kalian kenapa lama? Tanya Melati. Tadi Arsena lihat kakek-kakek tua pakai baju hitam, jawab Wiwi. Serius? Terus? Iya, awalnya aku kasihan, kok kakek-kakek ada di tempat seperti ini. Lalu aku hampiri, tapi hilang kakek tua tadi, jelas Arsena. Serem amat sih. Sudahlah, lain kali jangan dihampiri, jawab Nadia. Kami seolah tahu maksudnya itu. Ayo kita pergi ke restoran, aku udah lapar nih. Ucapku mencoba mengusir hawa mistis yang kami alami bersama, apalagi bulu kuduku sudah meremang. Selesai makan, kami pun kembali lagi ke pabrik melanjutkan pekerjaan yang tadi sempat tertunda. Tepat pukul 5.30, pekerjaan kami yang hampir selesai berhenti karena ada kegaduhan di bidang kerja Arsena dan Wiwi. Semua karyawan berlari menuju ke sana. Kami pun ikut-ikutan penasaran juga. Saat di pertengahan jalan, kami berpapasan dengan karyawan sama bidang kerja dengan kami yang tadi ikut-ikutan melihat dan sekarang malah menjauh. Ada apa sebenarnya? Maaf mbak, boleh tanya? Ucapku sengaja dengan panggilan itu karena namanya aku tidak tahu. Oh, itu ada orang meninggal, jawab mbak itu. Siapa? Tanya Melati. Kami tampak panik, ditambah di situ kan ruangan Arsena dan Wiwi. Kalau tidak salah namanya Arsena, jawab mbak tadi. Kami dibuatnya bungkam. Apa benar yang dimaksudnya Arsena sahabat kami? Tanpa pikir panjang kami pun menuju ke sana tanpa berpamitan dengan orang tadi. Saat kami di sana, kami pun masuk ke dalam kerumunan. Tampak semua orang memberi jalan untuk kami. Saat sampai di tempat tujuan, bagai disambar petir saat melihat kejadian di sana. Seorang wanita yang sedang menangis sesegukan dan di pangkuannya terdapat seorang wanita tidak berdaya. Aku, Nadia dan Melati langsung memeluk Arsena dan Wiwi. Tapi apa boleh buat, Arsena sudah tidak bernyawa lagi. Ya Allah, aku sangat sakit. Arsena, tangis kami histeris. Tampak semua orang memaklumi kami karena mereka tahu kedekatan kami berlima. Arsena udah ninggalin kita, jawab Wiwi di sela isak tangisnya. Sebenarnya apa yang terjadi, Wi? Tanya Melati. Enggak tahu. Tiba-tiba seseorang menepuk pundakku. Aku pun menoleh. Udah dek, mayat teman kalian mau dikirim ke keluarganya, jawab lelaki itu. Aku membawa ketiga sahabatku menjauh dari situ. Kalian yang sabar ya, ucap Pak Fandi. Ia pemilik pabrik ini. Kalian pulang saja dulu, kerjanya belum selesai, lanjut besok pagi saja, titah Pak Fandi lagi. Oke Pak. Tanpa berbicara kami pun langsung pulang. Ingin sekali hati ini mengantar jenazah sahabatku itu, tapi apa boleh buat, susah untuk dijelaskan. Pagi hari kami bekerja seperti biasa. Meski kesedihan masih meliputi, ingin sekali aku ikut yasinan di rumah Arsena, tapi kata Pak Fandi, ia sedang membutuhkan kami. Ingin sekali bibir ini bertanya kepada Wiwi tentang kematian Arsena, tapi melihat kondisinya seperti itu, aku urungkan niatku, nanti saja atau besok, bahkan tidak usah. Tapi saat kami bekerja, semua karyawan di sini biasa saja tentang kematian semalam. Aneh, benar-benar aneh. Nat, Mel, kok orang di sini biasa saja tentang kejadian semalam? Tanyaku, mereka hanya mengiyakan. Kami masih fokus dengan pekerjaan. Tapi dengar-dengar kata Mbak, kejadian seperti semalam itu sudah biasa. Mereka anggap angin lalu saja, jawab Melati pula.
Dari mana kau tahu tentang gosip murahan itu? Tanya Nadia. Aku pun sama dengannya seolah tidak percaya. Dari Mbak semalam yang kita tanya, jawab Melati. Kami hanya manggut-manggut. Memang benar, Melati dengan wanita itu terbilang dekat. Mungkin karena kerja mereka yang selalu ditugaskan berdua. Kalian ngurumpi apa ya? Sambung wanita yang kami bicarakan itu. Kalau tidak salah namanya Sisil. Kami ngurumpi kenapa orang di sini biasa saja tentang kejadian semalam. Jawab Nadia tidak sungkan-sungkan lagi. Oh, kejadian seperti itu sudah menjadi tradisi di sini. Anggap saja angin lalu. Jika kita tidak ingin bernasib sama, banyak-banyak berdoa minta perlindungan. Jelas Sisil. Kami cukup tertarik dengan cerita Sisil ini. Aku pun bertanya kepada Sisil. Ia menjawab dan menjelaskan setaunya. Dia juga menjelaskan bahwa dulu ia kesini dengan sahabatnya. Setelah 1 tahun kejadian tidak terduga terjadi. Sahabatnya itu meninggal dalam keadaan basah kuyup. Serem juga nih pabrik, ucap Nadia. Aku juga takut. Belum lagi aku melanjutkan ucapan, kami sudah mendengar deman seseorang. Setelah dilihat, ternyata Pak Fandi. Ya Allah, bisa dipecat kami. Apa ia mendengarnya? Pak, bisa saya bantu? Tanyaku membuang rasa canggung ini. Ada. Apa Pak? Tanyaku lagi. Kamu Sisil, kembali ke pekerjaanmu dan kalian lanjut kerja lagi, tegur Pak Fandi. Mungkin Pak Fandi tersinggung dengan ucapan kami mengenai pabriknya. Kalau iya, kenapa marah? Untung saja hanya teguran, jangan sampai aku dipisahkan dengan Nadia dan Melati. Bisa mati aku. Ada suara nada sambung telepon, buru-buru ku angkat. Ternyata adikku kelas 4 SD laki-laki. Waalaikumsalam. Sedikit ku spekerkan agar mudah aku mendengar suara di seberang sana. Ibu mau bicara kak? Ya udah jangan lama-lama ya, kakak mau kerja, jawabku pula. Kamu baik-baik aja Jesslyn. Seketika air mataku menetes mendengar suara ibu. Tapi ku hapus cepat-cepat dengan Nadia dan Melati melihatku. Apalagi Pak Fandi pun ikutan melihat adegan ini. Iya bu, Jess baik-baik saja. Udah dulu ya bu. Ya udah. Langsung dimatikan oleh seberang telepon. Kusimpan lagi benda yang berukuran sekitar 8 inci itu. Seiring berjalannya waktu, kini sudah hari ke-7 Arsena meninggal. Kesedihan tidak lagi menghantui kami. Sudah kami ikhlaskan ia pergi. Itu lebih baik kan? Dan selama itu pula, pabrik ini selalu saja ada orang meninggal tidak wajar. Terkadang dengan tercekik leher dan banyak lagi. Hari ini Sisil datang lagi di meja kami. Sudah aku katakan padanya, nanti Pak Pandi lihat. Tapi ia tetap tidak mau pergi. Bisa-bisa dipecat kami. Lagi-lagi ia membawa berita tentang karyawan yang pindah 2 hari lalu sudah menjadi gila. Tapi keluarganya belum memberikan ke rumah sakit jiwa. Kami bertiga menggidik ngeri, membayangkan apa yang dikatakan Sisil ini. Tidak lama kemudian ia pun berpamitan, ingin pergi ada kerjaan katanya. Parah, datang bawa gosip aja, kataku. Akhir-akhir ini selalu saja terjadi hal mistis di pabrik ini. Ada yang meninggal, ada yang pingsan, tapi setelah sembuh tidak akan menjadi normal lagi. Kali ini kami ngerumpi lagi, karena Pak Fandi akhir-akhir ini ia memang sibuk, jadi dia tidak akan mengawasi kami lagi. Kembali Sisil membawa berita tentang kematian karyawan yang gila itu. Kami semakin dibuatnya ngeri. Sisil pun bercerita tentang Kak Rasi, karyawan bidang sebelah, bahwa Kak Rasi melihat seorang wanita sendirian. Setelah dihampiri, alangkah kagetnya ia saat melihat wajah wanita itu datar tanpa bentuk. Kak Rasi pun lari tunggang langgang. Terus bagaimana dengan Kak Rasi? Kalau itu aku nggak tahu, jawab Sisil. Serem banget ini pabrik. Kami semua terdiam, mungkin pikiran kami sama saat ini. Hingga pada akhirnya lamunan kami diberhentikan oleh suara berat milik Pak Fandi. Kami melongo tertangkap basah yang kedua kalinya. Kalian selalu saja ngerumpi. Kerja dong, saya menggaji kalian, ucap Pak Fandi sedikit membentak. Maaf Pak. Maaf.
Saya akan memindahkan kalian. Kamu Jesselyn, pindah ke bagian sana menggantikan Rasi. Aku dibuatnya terdiam bungkam. Tapi Pak, tidak ada tapi Jesselyn. Dan bayarannya tentu lebih besar. Mendengar itu aku sedikit tersinggung. Emangnya dia anggap aku mata duitan yang bisa diatur oleh duit. Pak, kalau Bapak ingin memindahkan saya, silakan. Tapi jangan bawa-bawa yang namanya bayaran, jawabku pula. Masih untung dia bos, kalau tidak. Pak Fandi hanya diam seolah tidak menanggapi ucapanku. Aku sangat kesal dengan orang tua ini. Mulai saat ini aku harus mandiri. Pagi harinya aku harus bekerja menggantikan posisi Kak Rasi. Meski bayarannya lebih besar, aku tetap saja tidak suka sendirian. Kata Pak Fandi, kerjanya tidak sesulit sebelumnya. Apa maksudnya menghukum? Memindahkan tapi di tempat yang lebih baik. Sudahlah, Jesselyn fokus dengan kerja saja. Dengan perlahan aku masuk ke dalam ruangan yang lebih besar. Meski begitu, hawa mistis tetap kurasakan. Aku disambut oleh seorang wanita rambut sebahu. Kau Jesselyn ya? Sapanya. Iya, jawabku dengan senyum tipis. Kau Jesselyn, kursimu di situ. Aku dikagetkan dengan suara yang datang tiba-tiba, hampir copot jantungku. Setelah kulihat sumber suara itu, ternyata berasal dari seorang laki-laki kurus tinggi berkulit hitam manis. Terima kasih Kak, ucapku. Emang umurmu berapa? Tanyanya seperti tidak terima ku panggil kakak. 19 tahun. Tampak ia mengangguk pelan. Oh. Aku pun langsung duduk di kursi yang ditunjukkan oleh lelaki tadi. Kulihat di sampingku seorang lelaki yang sudah cukup tua. Kau Jesselyn ya? Aku Ardi. Tapi kau muda sekali. Kau bisa memanggilku paman, ucapnya. Hai juga paman, jawabku. Ku selidiki lewat pandangan orang yang bernama Ardi ini. Sepertinya muda akrab dengan orang baru. Seiring berjalannya waktu, kini sudah hari ketiga aku bekerja di sini. Selain gajinya lebih besar, kerjanya pun tidak sesulit yang dulu. Kerja di bidang ini lebih sering menggunakan laptop. Aku pun tidak terlalu pandai bermain laptop, hanya tahu sedikit saja. Itu pun aku belajar saat ujian nasional SMA. Seragamku pun berbeda dari Nadia, Melati, dan Wiwi. Meski begitu, mereka tidak iri hati pada aku. Aku sayang mereka. Aku pun sudah bisa menyesuaikan diri di bidang ini. Orangnya ramah-ramah. Tapi ada seseorang lelaki kurus tinggi yang menunjukkan kursiku dulu. Ia terlihat cuek denganku. Bukan hanya denganku, tapi dengan karyawan lain. Siang perlahan sudah ingin berganti malam. Sedikit kulirik jam tangan yang melingkar di pergelangan tangan kiriku. Sudah menunjukkan pukul 5.28 waktu Indonesia Barat. Kerjaku sedikit lagi. Jess, aku pulang dulu, kerjaku sudah selesai, ucap wanita berambut sebahu itu. Oke, baiklah. Perlahan semua karyawan yang berjumlah 8 orang di bidang ini sudah pergi pulang. Kini aku Paman Ardi dan lelaki kurus tinggi itu. Orang-orang memanggilnya Mahendra. Itu pun belum pasti. Aku tetap fokus dengan kerjaku, tapi kefokusanku terhenti ketika seseorang lewat tepat di sampingku. Sialan, dia membuatku kaget. Ia pun melangkah meninggalkanku. Hingga yang terakhir Paman Ardi. Kau belum selesai ya? Paman tunggu saja, ucapnya. Tidak usah Paman, jawabku tanpa menoleh. Tidak baik kau sendirian di sini, ucapnya lagi. Kulihat di sekeliling tempat ini tampak sudah gelap, bahkan hawa mistis sangat kurasakan. Sangat berbeda di siang hari. Gak usah Paman, Jesselyn berani kok, jawabku pula. Pesan WhatsApp masuk dari HP-ku, ternyata Nadia. Katanya mereka pulang duluan. Aku lama sekali. Motor mereka tinggalkan satu untukku. Hanya kata oke yang kukirim. Itu kan temanmu pulang duluan. Setelah Paman Ardi, ternyata ia pun melihat pesan ini. Gak usah Paman, istri Paman pasti nungguin, jawabku meyakinkan. Paman Ardi pernah bercerita bahwa ia sampai sekarang belum mempunyai anak. Oke siap, ini langsung pulang, jangan kemana-mana, ingat, jawabnya seolah mengancamku. Akhirnya selesai juga, ucapku menyusun kertas-kertas yang berserakan di mejaku hingga rapi.
Selesai itu aku pun melangkah menuju pintu. Tapi saat baru beberapa langkah, bruk, benda di sana terjatuh. Ditambah di dinding itu ada bayangan. Pasti di sebalik meja itu ada orang. Rasa penasaran ini memuncak. Siapa di situ? Teriakku, tapi tidak ada jawaban. Mataku menyapu di sekeliling tempat ini, sangat serem rasanya. Krik. Ku cari sumber suara itu, ternyata berasal dari seekor jangkrik. Apa mungkin ada binatang seperti itu di sini? Bruk. Sekali lagi, vas bunga terjatuh. Apa ada orang di sana? Teriakku. Perlahan aku menuju ke situ, tapi baru 3 langkah aku sudah merasakan benda menyentuh bahuku. Dek, aku kaget bukan main. Mau kemana? Terdengar suara itu. Saat kulihat, ternyata lelaki kurus tinggi itu. Tapi kenapa ia ada di sini? Itu mungkin sekarang lebih baik kau pulang, potongnya. Ya sudah, tapi kamu... Aku tentu pulang, tidak mungkin tidur di sini, ucapnya meninggalkanku. Buru-buru ku kejar ia setelah ku tutup pintu yang besar itu. Kau tadi modus ingin memegangku ya? Tanyaku. Enak saja kau bilang, aku tadi menggunakan buku ini, ucapnya. Aku seketika dibuatnya bungkam. Tancap gas motor metik merahku meninggalkan manusia satu ini. Setelah sampai di rumah, aku pun disambut oleh Melati. Ia menyuruhku untuk mandi lalu makan bersama. Sekarang kami sudah berada di kasur masing-masing, seperti apa yang dilakukan orang saat berkumpul dengan sahabatnya. Mereka mengeluh sepi, tidak ada aku saat kerja. Ada cowok yang bisa digebetin gak, Jess? Tanya Wiwi. Enggak, Wi, soalnya aku gak ada yang akrab dengan lelaki. Hanya Paman Ardi saja, jawabku. Paman Ardi siapa? Tanya Nadia. Aku pun menjelaskan pada mereka tentang Paman Ardi setauku. Kenapa nggak kamu gebetin? Sela Melati. Kamu ini Mel, dia udah punya istri, ucapku. Kami hanya tertawa lepas, hingga akhirnya kami pun tiba di alam mimpi masing-masing. Hari ini kami kembali transfer uang ke keluarga. Meski begitu kerja tidak berhenti. Kini kami pun sudah sampai di pabrik yang luas, panjang, bertingkat itu. Tapi sayang, pabrik itu terlihat sangat gelap, kurang cahaya. Bagi aku yang tidak suka gelap ini, perlahan kakiku melangkah menuju ruang kerja bidangku. Sangat berbeda saat di malam hari, tapi hawa mistis tetap kurasakan. Mereka menyambutku dengan ramah, tapi berbeda dengan lelaki kurus tinggi itu. Ia tidak menggubris kedatanganku. Ia tetap fokus dengan kerjanya. Sudahlah, mungkin ia memang manusia fokus. Sedikit kami berbicara dengan Paman Ardi bahwa ia ingin mempunyai sosok anak sepertiku. Aku hanya berkata, anggap saja aku anaknya, tidak susah kan? Hingga akhirnya datang Pak Fandi. Aku semakin grogi saat ia menuju mejaku. Jesselyn. Iya Pak, ada yang bisa saya bantu? Justru sebaliknya, saya ingin bertanya, apa kamu nyaman dengan laptop itu? Kalau tidak bisa, saya cari yang baru, ucapnya. Aku tersentak kaget. Tidak usah Pak, ini sudah nyaman, jawabku. Pantas saja, kita memang satu selera. Apa-apaan Pak Fandi pakai ngomong seperti itu. Apalagi semua karyawan menonton kami kecuali lelaki kurus tinggi itu. Bukan niat mencuri pandangan, tapi mejanya memang di depanku. Apa yang kalian tonton? Tegur Pak Fandi. Semua karyawan melanjutkan kerja mereka. Setelah Pak Fandi pamit pergi, baru aku menghembuskan nafas lega. Pak Fandi suka dengan Jesselyn, ejek mereka. Sungguh aku tidak pernah terfikir. Cocok nggak ya? Soalnya umur mereka jauh beda. Dicocok-cocokin aja. Seperti itulah ocehan mereka. Aku hanya bungkam. Sudah, kata Paman Ardi. Semuanya diam. Mungkin mereka menghormati Paman Ardi sebagai yang paling tua. Kami lanjut kerja lagi. Jesselyn, kamu dengar nggak? Ada kegaduhan di sana, ucap Paman Ardi. Setelah diselidiki memang benar ada suara. Bukannya itu dari ruangan Nadia dan Melati. Iya Paman, lihat yuk. Alah, paling juga ada korban lagi.
Sela Mahendra. Lewat isyarat mata, aku dan Paman Ardi langsung menuju ke sana, tidak memperdulikan Mahendra. Setelah sampai, aku langsung masuk ke dalam kerumunan itu. Untung saja tubuh ini kecil, jadi bisa menyusup-nyusup. Setelah sampai, aku tidak menemukan sosok Melati dan Nadia, tapi orang tergeletak tidak berdaya. Memang ada perasaan ini jadi panik. Aku langsung keluar dari kerumunan itu menemui Pak Ardi. Jesslyn, aku langsung mendengar suara Nadia dan Melati. Ya Allah, terima kasih engkau masih melindungi sahabatku. Kami langsung berpelukan. Kita janji ya, jangan ninggalin, ucapku. Oke, hanya dijawab oleh Nadia. Aku langsung memperkenalkan Paman Ardi dengan mereka. Paman Ardi memang hebat, mudah bergaul dengan orang baru. Aku tetap fokus memainkan laptop di depanku. Hari ini kerjaku cukup sibuk, apalagi jam 1.45 waktu Indonesia Barat nanti kami akan ke pelabuhan mengimpor kompor lagi. Setelah kerjaku selesai, tiba-tiba aku melihat Mahendra. Ia membalikan kursinya hingga tepat di depan mejaku. Ini data-data nanti yang harus kau isi. Ia menyerahkan map berwarna hijau. Aku pun menerimanya. Lembar demi lembar kubuka. Tujuanku mempelajari agar nanti aku mudah mengisinya. Lalu kulirik Mahendra. Ia mengulurkan tangannya. Aku hanya membalasnya singkat. Bagaskara Mahendra. Jesslyn, tapi namamu cukup ribet. Aku harus manggil apa? Tanyaku meminta persetujuan. Kau kira namamu tidak ribet? Terserah. Ketusnya langsung membalikan kursinya ke depan. Sayang pedas ucapan orang ini. Rasanya telinga ini berapi-api. Sekarang sepertinya sudah mau makan siang. Kulihat kursi Paman Ardi. Ia tidak ada. Oh iya, Paman Ardi kan menunggu di pelabuhan dengan Pak Fandi. Kulihat di penjuru ruangan ini, orangnya pun sudah pergi mencari makan. Aku pun bergegas pergi meninggalkan orang mulut pedas itu. Setelah sampai di pintu utama, ternyata Nadia, Melati dan Wiwi telah menungguku. Sapaku. Jesslyn, kami hari ini pulang lebih awal, ucap Nadia. Oh, aku sebaliknya. Kami pulang dulu ya nanti, sela Wiwi. Aku hanya mengangguk pelan. Lalu aku mengajak mereka langsung ke restoran. Sudah, jangan sedih, sambung Melati. Sekitar pukul 1, aku dan 5 karyawan lain termasuk Mahendra, kami menuju pelabuhan yang tidak terlalu jauh dari pabrik. Setelah sampai, kami langsung mengerjakan apa yang harus dikerjakan. Aku mencatat beberapa banyak kompor yang harus dikirim. Sekitar pukul 5.28 waktu Indonesia Barat, pekerjaan kami selesai. Semua karyawan pulang, termasuk juga aku dan Paman Ardi. Jesslyn, kamu pulang sama siapa? Tanya Pak Ardi. Sendiri, Paman. Lalu aku pun tidak tahu kehadiran Pak Fandi, kenapa ia ada di sini. Kebetulan ada kamu, Jesslyn. Ini ada sedikit data yang harus kamu isi sekarang ini juga, ucapnya. Bukannya itu tugas Liana? Sela Paman Ardi. Ya, tapi kalian tahu kan Liana, dia tidak bisa datang, jawab Pak Fandi pula. Memang benar Kak Liana, wanita rambut sebahu itu pernah bercerita padaku. Ya sudah, tidak apa-apa Paman. Langsung kusambar map di tangannya dan meninggalkan ia, sedangkan Paman Ardi mengejarku. Perlahan aku memasuki ruangan itu. Paman Ardi sudah pulang duluan. Apa aku harus sendirian lagi di ruangan ini? Jantungku berdetak hebat. Suasana di sini sangat berbeda dengan siang hari. Banyak sarang laba-laba yang bergelantungan. Buru-buru aku isi data itu. Benar kata orang tetua, jika dalam terdesak, semua kerja akan mudah menyelesaikan dalam waktu singkat. Langsung kututup laptopku. Semua karyawan di sini mempunyai laptop sendiri. Hanya aku yang dibelikan Pak Fandi. Awalnya aku menolak, tapi ia memaksa. Ya terima saja. Jadi ini juga sudah jadi milikku. Baru beberapa langkah menuju pintu, brok, satu benda jatuh, tapi aku tidak tahu benda apa itu. Brok, yang kedua kalinya terulang. Siapa di situ? Perlahan aku menuju ke meja belakang memastikan siapa di situ, tapi tidak aku temukan. Lalu kudongakkan kepala ke bawah meja. Rasanya aliran darahku berhenti. Apa hanya halusinasi belaka atau memang nyata?
Tengkorak hidup. Ya, aku melihat tengkorak hidup yang masih utuh. Aku semakin panik saat tengkorak itu ingin mendekat ke arahku. Buru-buru aku berlari menuju pintu, tapi entah salah di mana, aku bukannya menuju pintu, malah ke arah dinding. Saat kulihat ke samping, tampak cairan merah di dinding itu. Apa itu darah? Ah, aku kaget bukan main saat melihat tengkorak hidup itu berada di sampingku. Aku lari lagi menuju pintu. Tinggal beberapa langkah aku sudah tertelungkup saat kulihat ternyata tengkorak hidup yang kusandung. Aku semakin histeris saat tangan tanpa daging itu menarik kakiku. Dengan sekuat tenaga, kutarik kakiku hingga ia terpelanting. Tapi ternyata ia masih ingin mengejarku. Krak! Kututup pintu itu. Sekarang posisiku sedang berada di samping pintu itu. Nafasku naik turun. Aku terus saja berpikir, apakah yang aku lihat tadi benar atau halusinasi belaka? Lain kali jangan berada di pabrik ini lewat jam 6. Aku langsung dikagetkan oleh suara yang datang tiba-tiba. Ternyata lelaki kurus tinggi itu. Aku sedikit menjauh, takut yang kulihat ini bukan Mahendra. Kenapa? Kau kira aku tengkorak hidup seperti yang kau lihat tadi? Aku dibuatnya semakin takut. Kenapa ia bisa tahu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawabannya sangat pelan, tapi masih bisa kudengar. Aku sedikit mengembus nafas lega. Berarti ini memang manusia. Kenapa kau ada di sini? Tanyaku. Gak penting. Lagi-lagi ia melontarkan kalimat pedasnya itu. Kenapa kau bisa tahu tentang kejadian tadi? Tanyaku belum puas dengan kehadirannya. Karena aku pernah mengalaminya, jawabnya. Jadi benar yang kita lihat itu? Mungkin. Kapan kau melihatnya? Tanyaku lagi. Kali ini aku memang menginterogasinya. 1 tahun lalu. Sepertinya ia ingin berbagi pengalaman denganku. Saat aku baru pertama kalinya diangkat di bidang ini, awalnya aku biasa. Tapi saat hari ketiga kerjaku sangat sibuk. Aku harus menyelesaikan tugasku dulu baru pulang. Ditambah waktu itu beberapa menit lagi jam 6 dan semua karyawan pun sudah pulang. Dan dari situlah aku mengalami kejadian sama denganmu, bertemu dengan tengkorak hidup, jelasnya. Aku hanya mengangguk. Kenapa kau tidak keluar saja dari pabrik ini? Masih banyak pekerjaan yang layak untukmu, ucapku pula. Jaselin, aku sudah mencoba, tapi tetap saja tidak bisa. Banyak kejadian di luar nalar yang tidak bisa aku ceritakan, jawabnya. Payah, percaya atau tidak, itu kan urusanku, bukan urusannya. Oh, lebih baik kita pulang, tambahku lagi. Ia hanya menatapku sebentar lalu pergi meninggalkanku. Lagi-lagi aku harus mengejarnya. Setelah sampai di motor masing-masing, ia menyuruhku untuk duluan. Ia mengikutiku di belakang. Bukannya kosanku dan rumahnya berbeda arah. Mungkin ia ingin mengantarku dulu. Setelah sampai aku disambut oleh Nadia. Sedangkan Mahendra tanpa berpamitan ia sudah pergi. Itu siapa? Tanya Nadia. Enggak tahu, jawabku singkat berlalu masuk. Sudah beberapa minggu sejak kematian Arsena. Kalau di luar pabrik rasanya sangat mudah melupakannya. Berbeda saat di pabrik. Sebenarnya ada apa dengan pabrik itu? Terus saja memakan korban. Jaselin, ini sudah jam berapa? Kenapa kamu belum memakai seragammu? Ucap Melati. Kayaknya aku gak enak badan deh Mel, jawabku. Beneran? Tanya Nadia. Iya, jawabku berbohong. Rasanya untuk saat ini aku belum sanggup ke pabrik itu. Masih terbayang jelas saat tengkorak hidup itu mengejarku. Aku juga belum sanggup untuk bercerita dengan sahabatku. Tapi Mahendra bisa, kenapa aku tidak? Aku pasti bisa, tapi bukan saat ini. Ya udah, nanti kamu sampaikan kepada Pak Fandi, sela Wiwi. Oke, nanti jangan lupa tutup pintunya, pintaku saat mereka berlalu pergi berpamitan denganku. Sedikit kulirik ke arah pintu, ternyata sudah mereka tutup. Aku hanya terbaring di atas kasur itu. Benar kata Mahendra, aku semalam sudah berencana untuk berhenti bekerja, tapi ibuku menelpon. Katanya adikku ingin jalan-jalan dengan teman sekolahnya. Tentu membutuhkan biaya.
Terpaksa uang untuk ongkos pulang aku kirimkan. Sekitar jam 11 pintu kosanku diketok. Aku pun penasaran, siapa di luar. Aku sambar jilbabku yang tadi kulepas. "Jesselyn, cepetan dong." Aku sedikit mempercepat jalan saat mendengar suara Nadia. Tapi kenapa mereka sudah pulang? Seharusnya jam 2-an. Krak. Kubuka pintu, menampakkan sosok sahabat. Tapi aku malas sekali dengan yang satu itu. Kenapa ia pakai datang ke sini segala? Siapa lagi kalau bukan Pak Fandi? "Ayo masuk," ajakku. Mereka pun duduk di kursi yang terbuat dari kayu itu. Meski kosan ini kecil, tapi tampak terlihat rapi dan bersih. "Jesselyn, kau sudah baikan? Kata temanmu, kau tidak enak badan," ucapnya. "Oh, bener Pak," jawabku. Tampak Melati membawa minuman. "Oh ya, tadi kan ia langsung menuju dapur." "Diminum Pak." "Terima kasih. Oh ya, ini saya bawakan obat dan ada beberapa cemilan untukmu. Jika kurang, kau bisa mengatakannya. Saya akan membelikannya lagi." Aku sedikit kaget dengan jawabannya. "Tidak usah Pak, saya bukan orang yang suka ngemil," jawabku, mau tersinggung atau tidak terserah. "Oh, ya sudah, kalau gitu saya pulang dulu ya." "Oh, baiklah Pak," jawabku cepat. Semua orang di sini menoleh ke arahku. "Maksud aku, hati-hati Pak," jawabku kemudian. Ia pun berlalu. "Kenapa pulang jam segini?" "Pak Fandi menyuruh kami untuk menjaga kau." "Ya udah, hari yang sangat beruntung," jawab Wiwi. "Tapi kayaknya Pak Fandi suka dengan Jesselyn," sambung Nadia. "Enak saja kau bilang, Nat. Aku tidak suka," jawabku. "Iya Jess, tadi ia khawatir banget dengan kau. Tapi setelah sampai, malah kau usir," kata Melati pula. "Aku tidak mengusirnya," elakku. "Tapi itu seperti mengusir Jess," jawab Wiwi pula. "Ini buktinya, makanan banyak banget," sela Nadia pula. "Obatnya juga banyak," sambung Melati. "Us ngawur kamu Nat, aku mana cocok dengannya, dia itu sudah tua," jawabku. "Aku gak selera, kalian aja makan cemilan itu semua sekalian obatnya," ucapku berlalu meninggalkan mereka. Jika diladeni, sampai puluhan abad tidak akan usai. Aku tidak menghiraukan teriakan mereka yang menyuruhku makan obat. Hari ini sepertinya aku sudah siap bekerja di pabrik yang penuh misteri itu. Dengan kaki bergetar, aku memasuki ruang kerjaku. Seperti biasa mereka menyambut kedatanganku. Berbeda dengan lelaki kurus tinggi berkulit hitam manis itu. "Kata Pak Fandi, kau sakit Jesselyn. Sudah sembuh sekarang?" sapa Paman Ardi. "Alhamdulillah sudah Paman," jawabku mengukir senyum spesial untuk Paman Ardi yang menyerupai sosok seorang ayahku ini. "Kenapa kau semalam tidak datang ke sini? Sakit atau takut?" "Lemah," ucap lelaki itu setengah berbisik. Bisa-bisanya dia berkata seperti itu. Bukan hanya mulutnya yang pedas, tapi orangnya sangat ngeselin. Aku diam. Bukan saat ini aku bertengkar dengannya, tapi nanti Bagaskara Mahendra. Aku memandangnya sinis. Hanya dibalas dengan senyuman sinis pula. Sialan, dia memang sedang ingin bertengkar denganku. Awas saja nanti. "Jesselyn, kata temanmu kau tidak makan obat ya?" Terdengar suara berat milik Pak Fandi. Dasar, bisa-bisanya mereka mengadu dengan orang tua ini. "Iya benar, apa ada yang salah?" Dengan mengumpulkan keberanian, aku ingin mengasarinya. "Ya salah, kesalahan yang sangat besar. Kamu tidak menghargai pemberian saya," jawabnya. "Bukan begitu, aku tidak suka obat," jawabku. Tanpa Pak Fandi memaklumi. "Oh begitu, kau harus berkata agar aku akan membelikanmu vitamin." Tidak seperti yang diinginkan ia. Aku ingin dia marah besar, memecatku sekaligus membenciku. Tapi tidak. Beberapa menit kemudian ia pergi. "Ternyata ucapanmu pedas juga," ucap Mahendra. "Itu pikiranku, sedang tidak bersahabat, bukan sepertimu yang setiap kalimat sama saja," jawabku. "Kau benar Jesselyn, itu makanya Pak Fandi jarang bicara dengan dia," sela Paman Ardi. "Aku baru tahu Paman." "Iya,
Mahendra hanya diam, ternyata ia kalah dengan Paman Ardi. Tampak semua karyawan di sini sudah pergi mencari makan. Pantas saja sekarang sudah waktunya, apalagi sudah jam 11.58. Lagi-lagi tinggal di sini aku, Paman Ardi dan Mahendra. Tiba-tiba datang Nadia dengan nafas ngos-ngosan, matanya sembab seperti habis menangis. "Jess, yuk kita ke sana temui Melati," ucap Nadia. Aku dibuatnya panik melihat kondisinya, apalagi menyangkut tentang Melati. "Ada apa dengan Melati, Nat?" "Aku gak bisa jelasin sekarang, ayo kita pergi," ajaknya. "Astaga, Melati," sela Paman Ardi. Ia pun ikut-ikutan menyimak, termasuk lelaki kurus tinggi itu. "Iya Paman." Nadia langsung menarik tanganku dan Paman Ardi. "Kau tidak takut di sini sendirian?" ucapku saat melewati Mahendra. Mahendra pun mengikuti kami, ternyata ia penakut juga. Setelah sampai di sana, kulihat gadis yang selalu ceria itu kini tergeletak tidak berdaya di pangkuan Wiwi. Tapi di sini tidak ada siapa-siapa selain mereka. Pantas saja, semua karyawan sudah pergi. Aku dan Nadia langsung menghampiri mereka. "Mel, kita ke rumah sakit ya," ucapku dibalas dengan gelengan pelan. "Sebenarnya apa yang terjadi, Nat? Wi?" tanyaku. Wiwi tidak sanggup melanjutkan ucapannya. Kalau air mata tidak usah ditanya. Sudah dari tadi ia tumpah mengalir seperti aliran air yang putus. "Apabila kalian melihat sesuatu, jangan dihampiri ya," pinta Melati dengan terbata-bata. "Mel, kamu jangan tinggalin kita," ucap Nadia. Melati tidak menjawab. Ia sudah sangat lemah. Perlahan Melati menutup matanya. "Mel, bangun," tangisan kami pilu. Lalu Paman Ardi mendekat dan meletakkan jarinya di hidung Melati. "Innalillahi wa innalillahi rojiun." "Melati," tangisan pecah dari kami. Orang yang selalu paling ceria di antara sahabatku, tapi kini sudah tidak bernyawa lagi. "Yang sabar ya, Paman tahu kalian sangat menyayangi Melati, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih menyayangi Melati." Kami tidak menjawab. Tangisan pilu yang membuat kami tidak sanggup melontarkan kata-kata lagi. "Yang sabar ya Jesselyn dan teman-teman juga. Nanti kalau kalian tangisi, lebih tersiksa ia di sana." Terdengar suara berasal dari lelaki itu. Ya, itu Mahendra. Aku hanya menatapnya sejenak, lalu kembali memeluk tubuh tidak bernyawa itu. Tidak lama kemudian datang orang berduyun-duyun, termasuk Pak Fandi. Setelah Nadia mengabari keluarga Melati bahwa keluarga Melati ingin secepatnya Melati dikirim ke sana. Lagi-lagi aku merenungi nasib. Aku, Nadia dan Wiwi tidak bisa pulang kampung ikut yasinan untuk almarhum Melati. Kata Pak Fandi, pabrik ini sedang membutuhkan kami. Aku maklumi sejak awal aku sudah tahu tentang PT. Rasa benci sangat merasuki jiwaku dengan Pak Fandi. Kenapa ia tidak mengizinkan kami? Ia sudah tahu kedekatan kami dengan Melati, tapi ia anggap angin lalu saja. Ia pun sempat mengancam kami jika kami pulang tidak akan diterima lagi di pabrik ini. Aku hanya meratapi kepergian mayat sahabatku. Aku dibuatnya heran lagi. Orang di sini kembali bekerja seperti biasa. Sebenarnya apa itu kematian bagi mereka? Kini aku, Nadia, Wiwi, Paman Ardi termasuk Mahendra, kami sedang berdiri di pintu utama pabrik. Isak tangis belum bisa kami hentikan. Paman Ardi menguatkan kami untuk mengikhlaskan Melati. Sedangkan Mahendra, ia hanya diam menatap kami. Mungkin ada rasa ibah. Mungkin benar kata Paman Ardi. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih menyayangi Melati dibandingkan kami menyayangi Melati. Aku rindu Melati yang selalu menggodaku. Ayo cepat. Ada apa di sana? Orang berlari-lari menuju ke sana. Aku sangat heran. Ada apa ya Mas? Kok gaduh sekali? Tanya Mahendra. Itu Mas, katanya ada karyawan yang seperti Ayan, tapi ada yang bilang sudah meninggal. Saya pun belum pasti Mas. Mas mau ikut? Oh iya, kalau tidak salah lelaki. Jelas lelaki yang lewat itu. Oh, tidak salah kan Mas? Baiklah, saya permisi dulu. Ia pun berlalu ikut menuju ke sana. Aku dibuatnya bungkam. Ya Allah, semudah itukah engkau mencabut nyawa seseorang? Baru saja kepergian Melati, sudah ada lagi korban nyawa.
Sebenarnya ada apa dengan pabrik ini? Awas, mayatnya mau dibawa keluar, ucap Paman Ardi menyuruh kami untuk menjauh. Kata Pak Fandi, kalian mau pulang, pulang saja, besok pagi saja sambung kerjanya, ucap wanita karyawan bidang sana mungkin. Kami hanya mengangguk lalu berlalu pergi. Rasanya aku berkaca-kaca. Saat melakukan sesuatu masih kurasakan keberadaan Melati. Aku mendengar suara tangisan di dalam kamar kami saat kulihat Nadia. Di antara sahabatku memang ia yang sedikit cengeng dan manja, dan pasti sekarang ia sedang menangisi Melati. Udah Nat, kata Pak Ustadz, gak baik menangisi kepergian seseorang, ucapku. Ia langsung memelukku bersama dengan Wiwi. Aku memang bisa menyemangatkan orang, tapi tidak bisa dengan diri ini. Aku sangat terpukul kehilangan Melati. Demi hidup serba cukup, rela merantau seorang anak perempuan, berusaha menjaga diri dari godaan setan yang banyak di luar sana, hanya ditemani oleh sahabat tercinta, tapi kini ingin meninggalkan. Untuk apa merenungi nasibku? Lebih baik tidur, semoga bermimpi indah. Kalau diceritakan tentangku, 2 abad tidak akan usai. Sungguh aku tidak pernah menyalahkan takdir. Kini aku bekerja lagi. Sering sekali aku mendengar berita kematian, tapi aku sudah biasa, anggap saja angin lalu. Aku keluar dari pabrik itu menuju ke pelabuhan yang biasa mengimpor kompor. Tapi hari ini sangat sepi di pelabuhan itu. Lagi pula hari ini aku tidak ada kerja, jadi bisa keluar mencari angin. Perlahan aku hirup udara yang sangat nyaman itu. Kupandangi laut yang luas, nyaman. Apakah aku bisa menjadi burung angkasa itu? Ucapku menumpahkan semua keluh kesah. Bukan hanya karena ditinggalkan oleh sahabat, tapi banyak lagi beban pikiran ini. Salah satunya rindu ibu dan adikku. Tentu tidak, kau sudah ditakdir menjadi manusia tidak seperti burung itu. Dan jangan sekali-kali kau berharap ingin sepertinya, karena kau bukan berada di zaman dongeng lagi yang bisa berubah semaumu. Lagi-lagi pendengaran ini mendengar suara asing yang berkesan sekali di telingaku. Aku benci dengan orang yang bernama Baskara Mahendra. Ia selalu datang tiba-tiba. Kini ia berada di sampingku yang sedang duduk di tepi aspal, memandangi lautan terbentang luas sambil kujulurkan kaki ke bawah. Kini ia pun ikut-ikutan menjulurkan kakinya ke bawah. Kenapa tidak, sedangkan engkau punya kekuatan untuk datang tiba-tiba, jawabku membantah ucapannya. Ia hanya tertawa lepas. Selama ini aku tidak pernah melihatnya tertawa lepas. Baru kali ini ia tertawa dan aku baru menyadari bahwa ia memiliki gigi taring. Itu bukan gingsul, tapi memang taring. Apa ia vampir? Aku bukan datang tiba-tiba. Kau saja yang terlalu fokus ke depan hingga kau lupa melihat ke samping. Sama seperti sekarang, kau pasti kaget saat aku datang. Dan kurasa sama seperti hidupmu yang sudah-sudah dan yang akan datang. Kau terlalu fokus ke depan hingga kau lupa melihat ke samping. Belajarlah untuk menoleh ke samping meski nyatanya sakit. Ucapnya sangat panjang, tapi apa maksudnya? Maksudmu? Kau pahami saja sendiri. Karena hanya kau yang bisa, bukan aku, jawabnya. Sudahlah, lebih baik diam daripada berbicara kepada manusia satu ini. Beberapa saat tempat ini dipenuhi dengan keheningan. Kenapa tidak bicara? Tanyanya padaku. Kulirik sedikit saat ia tersenyum kepadaku. Kuakui ia memang manis saat tersenyum, ditambah wajahnya mempunyai keunikan tersendiri. Tapi kepalaku tetap ke arah depan, malah sekali ingin berbicara dengannya. Tidak ada yang ingin dibicarakan. Semoga saja ia terdiam dengan ucapanku. Tapi ternyata tidak. Apakah hatimu hampir mati karena tidak bisa menemukan diri sendiri? Kali ini aku langsung menoleh ke arahnya. Bisa-bisanya ia mengatakan hatiku hampir mati. Enak saja kau bilang hatiku hampir mati, dan sampai kapanpun tidak akan pernah mati, jawabku ngasal. Entah benar ucapannya, tapi aku harus menjawab seperti tadi. Lebih baik kau pergi urus saja pekerjaanmu, tambahku lagi. Aku tidak ada pekerjaan, apakah kau lupa? Lagi-lagi ia mematikan ucapanku. Aku harus apa selain diam?
Tampak ia menunggu jawabanku, biarkan saja. Ternyata kau cukup pendiam orangnya. Apakah kau memang pendiam atau keadaan yang selalu membuatmu bungkam? Kulihat kau sering bungkam oleh keadaan, katanya lagi. Aku tidak menjawab, memandang ke depan lebih asik. Oh, kau tidak ingin bicara denganku? Tampaknya ia mengembuskan nafas kasar. Tidak apa, mungkin kau lebih suka bicara dengan orang tua itu, Pak Fandi. Jangan bandingkan dengan hal itu, jawabku tegas. Harus, jika itu membuatmu bicara, katanya lagi. Aku dibuatnya bungkam lagi. Benar kata Mahendra, aku selalu bungkam oleh keadaan. Terima kasih, Bagaskara. Mahendra. Untuk apa? Tanyanya. Kau terima saja, aku tidak suka menjelaskan, jawabku pula. Oh, baiklah, kau hebat. Umurmu segini, sudah bisa bekerja di bidang ini, katanya lagi memuji. Kalau dia tahu cerita sebenarnya, sudah pasti ia tidak akan berbicara seperti itu. Aku pun tidak tahu kenapa Pak Fandi menghukumku, tapi memindahkan di tempat yang lebih baik. Mungkin karena keadaan. Benar katamu. Memang umurmu berapa? 27 tahun. Mereka sangat tua-tua sekali. Atau aku yang terlalu muda? Pembicaraan kami terhenti karena ada seorang menuju ke sini. Kulihat Mahendra, ia juga mengetahuinya. Ternyata kau di sini, Mahendra. Aku mencarimu dari tadi, sapa wanita rambut sebau itu. Untuk apa? Tanya Mahendra singkat. Kau lupa, ini sudah waktunya makan. Ayolah kita makan sekarang. Kaliana langsung menarik Mahendra. Oh ya Jesselyn, paman dan dua temanmu sudah menunggumu, ucapnya padaku. Aku hanya mengangguk pelan. Saat di jalan aku lebih menunduk daripada harus melihat adegan di depan sana saat Kak Liana bergelayut manja dengan Mahendra. Kau kembali Jesselyn, dari tadi paman mencarimu. Lain kali kalau pergi kasih tahu paman dulu. Kulihat lelaki yang kira-kira berumur 30 lebihan itu sangat khawatir. Apakah sesayang itu ia padaku? Aku memang sudah merasakan sejak lama Paman Ardi memang memberikan perhatian kepadaku seperti seorang anaknya sendiri. Maaf paman, lain kali jangan diulangi, jawabnya. Raut wajahnya sangat panik. Nadia dan Wiwi kemana? Mereka sudah pergi ke restoran duluan. Paman Ardi langsung mengajakku. Kami menuju ke restoran seberang sana. Kami duduk bersama Nadia dan Wiwi. Ternyata makan bersama sangatlah nikmat. Sedikit kulirik ke arah samping. Ternyata Mahendra dan Kak Lina. Belum masuk lagi makanan ke mulut, aku sudah mendengar suara berat milik Pak Fandi. Jesselyn, kau bisa temani saya makan. Kali ini saja. Saya sudah memesan banyak makanan. Tapi Pak, sudahlah, hanya makan saja kok. Kulihat Paman Ardi, Nadia dan Wiwi, mereka hanya mengangguk. Terpaksa aku harus mengikuti Pak Fandi. Rasanya aku sudah muak melihatnya. Kami pun duduk sedikit jauh dari meja Paman Ardi, Nadia dan Wiwi, termasuk Kak Liana dan Mahendra. Pak, ada syaratnya. Saya akan membayar semua yang saya makan. Tapi itu terserah Bapak. Kalau tidak mau, ya sudah, aku bisa bergabung dengan mereka lagi. Tunggu Jesselyn. Baiklah. Tampak ia terpaksa dengan keputusanku. Biarkan saja. Aku pun duduk kembali. Tampak semua karyawan di sini melihat kami, baik yang sama bidang maupun yang tidak sama. Pak Fandi memberi isyarat untuk tidak usah ditanggapi. Selesai makan, kami kembali ke pabrik. Aku sangat bersyukur bisa berpisah dengan Pak Fandi. Ternyata pekerjaan sudah ada. Aku kembali fokus dengan laptopku, tidak memperdulikan mereka. Kiriku Paman Ardi, kananku Kak Liana, dan di depanku lelaki kurus tinggi itu. Siapa lagi kalau bukan Mahendra? Ingin sekali aku mengatakan ia buaya. Sudahlah Jesselyn, tidak ada urusannya denganmu. Jesselyn, ini ada data yang harus kau isi. Sungguh aku tidak tahu kapan pemuda ini berada di depan mejaku. Dra, itu kan tugasku, jawab Kak Liana. Aku hanya memandangi mereka bergantian. Oh iya, aku lupa mengatakan padamu bahwa tugas ini sudah berpindah ke Jesselyn, bukan kau lagi, jelas Mahendra.
Enak saja kau bilang, emang tugasku bisa kalian pindah semaunya? Jawab Kak Liana lagi tidak terima. Mahendra benar Liana, sela Paman Ardi. Iya Liana, sewaktu kau tidak ada, DJ Selin lah yang menggantikan posisimu. Awalnya ia hanya pengganti saat kau tidak ada, tapi DJ Selin mengerjakan dengan sangat teliti, kata Pak Fandi. Dan Pak Fandi sendirilah yang mengatakan bahwa DJ Selin yang harus memegang tugas itu. Jelas wanita di belakangku yang berjilbab warna oranye sama dengan seragam kerja kami. Apa yang harus aku lakukan? Aku jadi tidak enak dengan Kak Liana. Wanita rambut sebahu itu sangat baik denganku. Di sisi lain, aku tidak bisa menolaknya. Semoga saja dendam tidak menghantuinya. Tapi aku tidak terima dengan keputusan ini. Keputusan, tetap keputusan Liana, sangga suara milik Pak Fandi. Tapi Pak, tidak ada tapi. Dengarkan semua. Mulai sekarang, semua data yang telah kalian selesaikan serahkan pada Ceselin. Dan Ceselin sendirilah mengantarkan padaku. Suara berat itu menggema di ruangan ini. Baik Pak, teriak mereka semua. Ya Allah, tolong hamba, aku sangat tidak enak dengan Kak Liana. Dan sekarang kerjaku bertambah, karena mulai sekarang aku orang kepercayaan Pak Fandi. Meski gajinya lebih besar, aku tetap akan mengambil gajinya sama dengan karyawan di bidang ini. Janjiku, percayalah, aku pasti bisa memegang janjiku. Kau siap Jesselyn? Aku diam sejenak mengambil keputusan yang tepat. Iyakan saja, jawab Mahendra. Aku tidak mengajakmu bicara, ucap Pak Fandi. Pak, aku bicara dengan Jesselyn, bukan denganmu Pak. Lagi pula kalau aku bicara, tidak perlu Bapak yang harus mengajaknya terlebih dahulu. Aku kaget sekali dengan jawaban Mahendra. Berani sekali ia berkata seperti itu dengan Pak Fandi. Tapi kenapa ia tidak dipecat? Oh mungkin itu sudah biasa. Jawaban yang diterima Pak Fandi dari Mahendra tetap pedas. Kuputarkan pandanganku ke arah Paman Ardi. Ia hanya mengangguk pelan. Terima, sorakan dari belakang. Sedikit kulirik Kak Liana. Ia hanya memandangiku juling. Baiklah Pak. Senyum merekat di sudut bibir Pak Fandi. Aku tahu Jesselyn, kau butuh uang untuk ibumu di kampung. Tapi jangan cara seperti ini. Seketika aku langsung menoleh ke sumber suara. Aku sangat tersinggung dengannya. Coba ulangi sekali lagi Kak, aku tidak seburuk itu. Emosiku rasanya sangat memuncak. Aku ingin sekali menjambak rambutnya. Ini kehidupan nyata, bukan sinetron yang dicaci-caci orang hanya bisa menangis. Alah, emang pelet apa yang kamu pakai hingga sempat itu Pak Fandi denganmu? Kali ini aku tidak bisa lagi menahan emosiku. Kutarik rambut sebahunya itu. Semua orang hanya bisa terdiam. Kulihat Pak Fandi, ia tersenyum sinis melihatku. Sialan kau Jesselyn bocah ingusan, cibir Kak Liana lagi. Sambil berusaha untuk lepas, tapi dia tidak tahu bagaimana tenaga anak kampung. Hingga akhirnya Paman Ardi dan Mahendra memisahkan kami. Kak Liana sepertinya ingin membalas perbuatanku, tapi ditahan oleh Mahendra. Kalian dengar baik-baik, walaupun aku adalah orang kepercayaan Pak Fandi dan kalian pasti tahu bayarannya, tentu itu lebih besar. Tapi ucapku menahan kata tapi, mencoba sekali lagi mengambil nafas. Tapi aku akan mengambil bayaran tetap sama dengan karyawan di bidang ini, lanjutku. Tampak semua orang kaget, biarkan saja, apalagi Pak Fandi. Maksudmu Jesselyn? Kurasa penjelasanku tadi sudah cukup Pak, jawabku. Keringat dingin berjatuhan di pelipis mataku. Baiklah, jika itu keputusanmu, jawab Pak Fandi berlalu pergi. Tapi sebelum pergi, ia sempat berbisik di telingaku. Kau cukup kejam Jesselyn, pertahankan itu. Aku sangat kaget mendengarnya. Pak Ardi dan Mahendra tampak ingin menerka-nerka ucapan Pak Fandi tadi. Kulihat mereka sekilas, tapi berbeda dengan karyawan lain. Mereka kembali bekerja. Hari ini adalah hari ketiga aku menjadi seorang kepercayaan Pak Fandi. Aku sangat tidak betah, apalagi setiap hari harus melewati wajahnya itu. Bagaimana mungkin setiap hari aku harus mengantar file-file itu kepadanya. Sekarang sudah jam 5 lewat beberapa menit. Aku semakin takut apakah aku akan sendirian di ruang ini lagi. Ditambah Nadia dan Wiwi, kata mereka,
mereka pulang duluan. Sedangkan semua karyawan satu persatu sudah angkat kaki dari sini. "Oh ya, ini Jesslyn, map yang harus kau isi," ucap Kak Liana menyerahkan 3 buah map yang mempunyai warna berbeda-beda. "Kak, map yang 2 ini bukannya pekerjaanku untuk besok." "Kak, ini sudah mau malam, aku harus pulang," jawabku. Ini sudah tugasmu." "Percuma, lebih baik aku mengisinya cepat-cepat saja." "Percuma dilawan, lebih baik aku mengisi file-file ini dengan cepat. Sekarang giliran Kak Liana yang akan pulang. Selamat bekerja sampai jam 8 malam nanti, dan semoga besok pagi kami menemukan kamu sudah dalam keadaan tidak bernyawa," ucapnya sambil diiringi tawa cekikikan. Sedangkan Paman Ardi sudah pulang duluan. Ada keperluan mendadak, ada acara bersama dengan keluarganya. "Apa kau sudah siap di Jesslyn?" tanya wanita yang memberi penjelasan panjang lebar tadi. "Belum, sedikit lagi." "Ya udah, kakak nggak bisa nungguin ya. Nanti jika ada sesuatu jangan dihampiri," pesannya berlalu pergi. Kulihat ke belakang dan ke depan. Ya Allah, apa hanya aku yang ada di sini? Bukankah seharusnya Mahendra masih ada? Kapan pulangnya? Mungkin sudah pulang, tapi aku tidak menyadari. Buru-buru ku selesaikan pekerjaanku, hingga akhirnya pun selesai. Buru-buru ku tutup laptopku. Lagi-lagi aku merasakan tempat ini sangat menyeramkan. Ditambah ruangan ini juga gelap, terkesan misteri. Kulihat ke dinding samping, tampak gemericik cairan merah. Apakah itu darah? Tap. Lampu di belakang mati. Tap. Lampu penerangan untukku ikut mati. Aku takut gelap. Buru-buru kugunakan senter HP-ku. Aku beranjak menuju pintu, tapi penerangan ini hanya sedikit. Aku tidak kunjung menemukan pintu. Tap. Semua lampu hidup. Aku sangat bersyukur. Astagfirullah. Aku sangat kaget saat aku telah berada di meja ketiga dari mejaku. Apakah aku mundur? Tapi rasanya tidak. Melihat ke belakang, tampak 2 meja berjarak dari meja ini berasap, seperti orang dedukunan. Aku berlari menuju pintu itu. Degup jantung ini sungguh tidak bisa dikontrol lagi. "Mau kemana kamu? Ayo ikut kami." Entah nyata atau tidak, sulit dipercaya, tapi memang seperti itulah yang aku dengar, suara tanpa wujud itu. Aku tidak peduli, terus saja berlari. Brok. Aku sangat kaget saat pintu itu terbuka sendirinya. Kepalaku sangat sakit akibat terkena benturan pintu itu. Kini posisiku terduduk sambil memegangi dahiku. "Kamu gak apa-apa, Jesslyn?" Sebenarnya ada apa dengan pendengaranku? Lagi-lagi aku mendengar suara memiliki ciri khas itu. Siapa lagi kalau bukan Mahendra? Kulihat ia yang berjongkok ingin membantuku, tapi tidak kunjung aku ulurkan tanganku. Tapi dari wujudnya memang Mahendra. "Kamu gak apa-apa, Jesslyn?" tanyanya lagi. "Aku gak apa-apa." Aku berdiri dengan sendirinya. Kulihat ke belakang meja berasap itu. Kini masih tampak berasap, dan bunga kembang 7 rupa sudah berada di atas meja itu. "Mahendra, kamu lihat gak yang meja kelima dari mejaku yang seperti sesajen itu?" kataku. Ia hanya mengangguk pelan. "Ya, aku melihatnya. Lagi pula mataku bukan rabun dan tidak sakit, Jesslyn," jawabnya. Dalam kondisi seperti ini, ia masih bisa melontarkan kata-kata mematikannya itu. "Apa maksud semua itu?" "Aku tidak tahu. Sudahlah, lebih baik kita pulang," ajaknya lagi. Ia langsung mencoba membuka pintu yang entah kapan tertutupnya, tapi kulihat ia seperti kesusahan, dan aku pun bertanya kepadanya. "Pintunya nggak bisa dibuka, Jesslyn," jawabnya. Aku hanya dibuatnya panik. Tidak mungkin kami tidur di sini. Hingga pada akhirnya pintu itu pun bisa terbuka. Ia menyuruhku untuk keluar duluan. Akhirnya kami bisa keluar dari ruangan itu. Tapi ternyata tidak hanya ruangan itu yang terkesan misteri. Saat kami melewati lorong yang gelap itu, tampak dinding-dinding kuno, kotor, dan berbau amis. Padahal biasanya tidak seperti itu. Seperti biasa, ia mengantarkanku dulu ke kosan. Setelah itu ia berlalu. Cerita kali ini diceritakan dari sudut pandang Bagaskara Mahendra. Buru-buru kututup laptopku karena pekerjaanku sudah selesai. Sedikit kulirik wanita di belakangku yang ku kenal namanya Jesslyn itu. Ia tampak fokus dengan kerjanya.
Aku sangat penasaran dengan wanita itu. Ingin sekali aku mencari data-data tentangnya. Kulihat di sudut-sudut ruangan ini sudah tidak ada siapa-siapa lagi. Tidak mungkin aku menunggunya di sini. Nanti dia bisa GR denganku. Perlahan aku meninggalkannya sendirian yang masih fokus. Setelah aku berada di luar, hati kecil ini tidak tega meninggalkannya sendirian. Ditambah beberapa menit lagi jam 6. Aku lebih memilih menunggunya di sebalik pintu tanpa sepengetahuannya, seperti beberapa hari lalu. Telingaku kupasang jelas-jelas jika nanti ada kegaduhan di dalam sana. Dengan sigap aku masuk. Cukup lama aku menunggunya, hingga akhirnya aku mendengar lampu mati. Tapi aku berusaha berpikir positif. Mungkin lampunya memang konslet. Akhirnya aku mendengar jeritan Jesslyn. Aku belum masuk. Kupasangkan lagi telingaku jelas-jelas. Lalu aku mendengar derap langkah kaki seseorang. Langsung kubuka pintu itu. Sungguh aku tidak sengaja. Ternyata Jesslyn ingin keluar. Aku mendapatkannya sudah terduduk kesakitan. Tapi dari raut wajahnya, ia sangat panik. Mungkin ia diteror seperti dulu lagi. Aku pun agak kesusahan membuka pintu, tapi pada akhirnya bisa kubuka pintu itu. Kami pun berlalu dari ruangan ini. Aku sudah terbiasa dengan penglihatan di kiri kananku, tapi Jesslyn ia tampak panik. Terlebih dahulu aku mengantarkannya pulang, takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Paginya aku bekerja seperti biasa, tapi aku tidak melihat keberadaan Jesslyn. Kemana ia? Apakah masih trauma dengan kejadian semalam? Ah, sudahlah. Untuk apa aku memikirkan wanita itu? Tidak lama wanita yang kutunggu itu datang, sekaligus membuatku penasaran. Ia masuk ke ruangan ini, tapi saat di depan pintu ia berhenti. Berbicara dengan seorang wanita, tapi itu bukan temannya yang dulu. Bukan berniat menguping pembicaraan mereka, tapi meja aku memang berada di depan pintu, jadi aku bisa mendengar suara mereka. "Ya Jesslyn, selamat bekerja," ucap wanita itu. "Oke, si bos. Kau juga harus bekerja, Sisil. Jangan terus-terusan ngerumpi." Ternyata wanita itu Sisil. Aku pernah mendengar, tapi tidak pernah ketemu dengannya. Aku pura-pura fokus dengan laptopku saat ia melewati mejaku. Kembali lagi aku mendengar ia berbicara dengan Paman Ardi. "Kenapa kau sedikit telat?" Motorku sedikit mogok, Paman," jawabnya. "Oh begitu. Tadi Pak Fandi mencarimu." "Ada apa, Paman?" "Tidak ada, hanya menanyakan kabarmu. Paman rasa Pak Fandi suka denganmu." Mendengar itu membuat aku terbatuk, sehingga pandangan mereka menuju ke arahku. Tapi aku pura-pura tidak peduli. "Kau baik-baik saja, Mahendra?" tanya Paman Ardi. "Oh tidak, aku baik-baik saja," jawabku tersenyum simpul. "Oh ya sudah, benar Jesslyn, Pak Fandi suka denganmu." "Tapi Paman..." "Ya sudahlah, tapi kalau ia suka, aku juga tidak suka dengannya. Bantu aku ya Paman untuk membuat Pak Fandi menjauh. Dia sangat berlebihan kepadaku dibandingkan karyawan lain," jawab Jesslyn setengah berbisik. Tapi telingaku bukan telinga biasa. Masih bisa aku mendengar ucapan mereka. "Baiklah, Paman akan cari cara. Sekitar 7 tahun yang lalu, Pak Fandi juga menyukai seseorang cukup cantik. Umurnya 26 tahun. Tapi wanita itu tidak menyukai Pak Fandi. Pak Fandi adalah orang yang keras kepala. Semua yang diinginkan harus didapatkan. Tapi wanita itu tetap tidak mau. 2 hari wanita itu tidak datang ke pabrik ini. Di rumahnya pun tidak ada. Setelahnya ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Para karyawan di sini menduga-duga kematiannya karena ia ditemukan jatuh dari lantai 2 sana," ucap Paman Ardi berbagi cerita. Para karyawan di sini pun menduga-duga bahwa wanita itu mati bunuh diri atau tidak sengaja Pak Fandi mendorongnya. Dan kata keluarganya saat memanggil orang pintar bahwa wanita itu meninggal akibat dibuat tumbal. Tapi tidak tahu siapa yang melakukannya. Tapi sulit dipercaya. Kalau dengar jelas-jelas ucapan Paman Ardi yang sudah puluhan tahun bekerja di sini. Sedikit kulirik Jesslyn, tampak wajahnya yang berkulit putih bersih itu memucat. Mungkin membayangkan apa yang dikatakan ia.
Kasihan dia berada di posisi seperti itu. Apalagi sudah aku tebak, ia tidak akan bisa lagi keluar dari pabrik ini seperti yang aku alami. Tanda panggilan telepon. Aku periksa HP-ku, tapi tidak ada panggilan masuk. Ternyata bukan HP-ku, ternyata HP Jesslyn. Selesai panggilan telepon, tampak wajah Jesslyn memucat. "Paman, ayo Sisil," ucap Jesslyn. Mereka pun berlalu. Aku lihat laptopku, ternyata tugasku belum selesai. Kutinggalkan kerja ini, berlalu mengikuti mereka. Kata hati kecil ini ingin sekali menguatkan wanita yang sedang rapuh itu. Belum genap sebulan kepergian sahabatnya, dan kini ditinggal lagi. Tapi tidak mungkin. Aku pergi kelelahan daripada bertemu dengan Liana, gadis manja itu. Bagaimanapun lelaki, ia pasti lebih memilih wanita mandiri. Kembali ke sudut pandang penulis. Jesslyn dan kedua temannya lebih memilih pulang ke kosannya. "Emang Sisil kenapa jadi seperti itu?" tanya Jesslyn. "Gak tahu Jess, soalnya ia mati tersegap gitu, gak sempet ngeluarin suara," jawab Wiwi di sela-sela tangisnya. "Aku ingin cerita sama kalian. Sudah lama aku ingin mengatakannya, tapi hati ini selalu saja tidak kuat," jawab Nadia. Tampak Jesslyn dan Wiwi menunggu jawaban Nadia. "Dulu," kata Sisil, "sudah banyak orang yang meninggal di sini. Hanya Melatilah yang bisa berbicara dahulu, yang lainnya mati tersegap. Oh ya, Melati juga bilang sebelum ia meninggal dunia, ia bilang bahwa melihat kakek-kakek pakai baju hitam. Kakek itu seperti orang dukun yang sedang membawa bunga 7 rupa dan piring berasap serta bau kemenyan. Itu cerita Melati, dan ia berpesan jika melihat sesuatu jangan dihampiri, kalau nggak mau bernasib sama dengannya," jelas Nadia panjang lebar. "Kapan dia bilang?" "Sebelum kau dan Jesslyn datang," jawab Nadia lagi. Tampak mereka mengangguk. "Kalian jaga ya pesan Melati." Untuk cerita kali ini diceritakan dari sudut pandang Jesslyn. "Aku sudah tidak tahu lagi mau kemana, lari dari kenyataan. Seringkali yang disayang semuanya pergi. Aku pun tidak tahu, bisa jadi nanti giliranku. Apalagi kata Mahendra, ia tidak bisa lagi berhenti dari PT ini. Ataukah benar atau ia hanya menakutiku saja?" "Jesslyn, kau kenapa ada di sini?" terdengar suara Paman Ardi. "Aku sedang merenungi nasib, Paman. Aku sedang berada di lautan luas, tapi saat di titik tengah, kapalku terombang-ambing. Bagaimana ini, Paman?" jawabku. Rasanya semua keluh kesah ini ingin aku berbagi dengan sosok yang menyerupai seorang ayahku. "Oh begitu, kau ikuti saja kapalmu, mengikuti hembusan angin sampai kemana. Kau harus menerimanya, buruk atau baiknya, sama seperti dengan hidupmu. Lebih baik kau serahkan kepada Allah. Percayalah, takdirnya selalu baik meski terkadang membutuhkan air mata yang tulus." "Terima kasih ya Allah, kau telah menetapkan Paman Ardi. Paman Ardi benar. Tapi kita bisa merubah takdir dengan doa." Kali ini aku mendengar suara memiliki ciri khas itu. Siapa lagi kalau bukan Mahendra? Kenapa ia berkata seperti itu? Setelah ku cari keberadaannya, ternyata ia sedang berdiri, berbeda denganku dan Paman Ardi yang sedang duduk. Aku masih fokus menatap lelaki ini. Ia yang sedang fokus pandangannya ke depan. Ia yang berponi serta rambutnya hitam ikal itu menutupi celah-celah matanya itu. Dia cukup tampan saat sedang serius, tapi sudahlah, ia memang selalu serius dan datar. Aku sekalipun tidak pernah melihatnya tertawa lepas. Aku hanya sekedar memujinya. Memuji belum tentu ada perasaan. "Terima kasih Paman. Paman selalu menyemangati aku untuk selalu bertahan." "Iya, tapi kamu jangan tergantung hidup dengan orang. Nanti Paman tidak ada bagaimana?" "Tenang saja, aku akan belajar, dan satu lagi Paman, jangan pergi ya. Kau harus berjanji untuk selalu kuat dalam keadaan." Setelah itu Paman Ardi pergi. Katanya ada tugas dari Pak Fandi yang belum ia selesaikan. Kini hanya aku dan Mahendra. Kenapa ia ikut-ikutan suka dengan tempat ini? Aku diam, hanya hening yang kami ciptakan. "Kau percaya tidak kalau kematian yang sering terjadi itu seperti tumbal?" terdengar suara Mahendra. "Maksudmu?" Kau percaya tidak?" "Aku tidak tahu.
tapi aku juga pernah terpikir seperti itu. Mustahil kalau bukan tumbal, jawabku. Tapi itu belum bisa dipercaya, tambahku lagi. Ya, aku tahu, kau belum bisa percaya 100%, berbeda denganku, yang angkanya sudah mencapai 100%, jawabnya lagi. Iya, kau benar, jawabku. Ayolah, percaya denganku. Kita pikirkan sama-sama untuk keluar dari sini bersama orang yang kau sayangi sebelum terlambat, selahnya dengan penuh harapan. Aku belum bisa percaya, baik itu pikiranmu ataupun ucapanmu, jawabku lagi. Bukan aku tidak percaya, tapi bagaimana bisa ia bicara seperti itu? Kenapa? Tanyanya singkat. Aku tidak punya alasan untuk mempercayaimu dengan angka tinggi, jawabku. Oh ya, kalau aku katakan padamu, kalau aku benar-benar suka dan cinta padamu, apakah kau percaya? Aku dibuatnya berpikir dulu sebelum menjawab. Dia memang payah. Tentu saja tidak, jawabku yakin. Kenapa? Ia mematikan ucapanku dengan 1000 bahasa. Bismillah. Kita baru beberapa bulan kenal dan tidak seakrab itu. Tidak mungkin kau bisa suka dengan waktu yang sesingkat itu. Apalagi kita jarang berkomunikasi. Kali ini kutumpahkan jawaban sesuai hati ini. Oh begitu ya. Itu sebabnya kau tidak percaya dengan ucapanku mengenai pabrik ini. Tapi jika kita sudah sering berkomunikasi, apakah kau akan percaya denganku? Aku bungkam tidak tahu harus menjawab apa. Sudahlah, aku kesini untuk bekerja, bukan seperti yang kau ucapkan tadi. Aku pergi dulu, assalamualaikum, jawabku berlalu pergi sebelum ia menjawab salamku. Aku, Nadia dan Wiwi, kami berada di sisi-sisi pabrik ini. Tidak bisa aku ceritakan betapa besar bangunan yang terkesan misteri ini. Masih ada beberapa menit lagi waktu istirahat. Kami baru saja pulang dari restoran. Aku curiga Pak Fandi suka dengan kamu, Jesslyn, ucap Wiwi. Iya benar, jawab Nadia. Aku dibuatkan terdiam. Ada apa dengan mereka yang seolah sedang meminta belas kasihku? Pasti mereka ingin mengatakan sesuatu serius itu. Makanya aku dibawa ke sini. Biarkan saja, aku tidak akan suka dengannya, jawabku dengan senyuman tipis. Bukan begitu, kami juga tahu kau tidak akan suka dengan orang tua itu. Tapi apa, Nat? Tapi mereka pun menceritakan bahwa seorang wanita dulu pernah disukai Pak Fandi. Panjang cerita, mereka menceritakan padaku sampai akhirnya wanita itu meninggal. Tapi aku sudah tahu dari Paman Ardi. Aku pun sedikit ngeri. Aku hanya diam. Diam itu yang ingin aku rasakan saat ini. Sampai akhirnya orang yang kami bicarakan itu datang. Tapi dari mana ia tahu kami berada di sini? Bukannya di sini tempatnya sepi. Jesslyn, ikut saya sebentar, ucap lelaki itu. Aku hanya diam, apalagi saat Nadia dan Wiwi melarangku untuk ikut dengan Pak Fandi lewat isyarat mata. Aku tidak mau, Pak, jawabku. Aku tidak menyuruhmu menolak, Jesslyn, jawabnya sedikit membentak. Ia kembali menarikku mencengkeram tanganku hingga aku kesakitan. Apa dayaku, hanya seorang wanita mempunyai postur tubuh yang kecil, kurus tapi cukup tinggi. Tapi kalau dibandingkan dengan Mahendra, ia lebih tinggi dariku. Pak, jangan. Wiwi langsung membantuku menjauh dari Pak Fandi. Apa-apaan ini, Wiwi, ucap Pak Fandi. Sekarang aku baru tahu sisik terburuk dari Pak Fandi. Cukup, Pak, jangan korbankan Jesslyn seperti yang sudah-sudah. Aku sangat kaget dengan jawaban Wiwi. Apa ia sedang sakit? Plak, satu tamparan mendarat di pipi Wiwi. Gadis mempunyai kulit bening itu hanya bisa menangis meski ia mencoba untuk menyembunyikannya. Ya Allah, ini semua gara-gara aku. Wiwi, aku dan Nadia hanya memeluk Wiwi yang sudah sesegukan. Aku tahu pasti sakit baginya. Kalian jangan nangis, aku kuat kok, jawabnya. Pak Fandi hanya memutar bola matanya malas, seperti tidak bersalah. Pak, aku mau berhenti. Aku dibuatnya kaget. Apa ia ingin meninggalkan kami berdua? Wiwi, apa yang kamu katakan? Jawabku. Udah, Jesslyn,
kalian harus kuat tanpa aku. Aku akan berhenti dari sini. Tapi kalian jangan berhenti dari sini. Kalian pasti masih butuh uang, kata Wiwi. Bagus, sebelum kamu mengundurkan diri, aku sudah ingin memecatmu mulai dari sekarang, jawab Pak Fandi. Nat, Jess, kalian bekerjalah. Aku menunggu di kosan. Assalamualaikum, ucap Wiwi berlalu pergi. Kamu terpaksa menerima keputusan pahit itu. Nadia langsung menarikku menjauh dari Pak Fandi. Aku tidak menghiraukan teriakan Pak Fandi. Aku harus bekerja seperti pinta Wiwi. Lagi pula aku butuh uang. Kaki ini seperti biasa memasuki ruangan itu. Semua orang memandangiku, mungkin karena mataku sembab habis menangis tadi. Kau kenapa, Jesslyn? Tanya Paman Ardi. Aku hanya menggeleng pelan. Sepertinya Paman Ardi memberiku waktu untuk bicara. Sudahlah, jangan nangis. Tidak bisa mengubah keadaan, ucap lelaki kurus tinggi di depan sana. Sudah, kau yang harus diam. Tidak tahu ceritanya. Oh, aku tadi tahu tentang kau dan Pak Fandi. Bukan apa, hanya kebetulan lewat saja, jawabnya. Aku hanya diam. Aku tahu apa yang kau rasakan, ucapnya lagi. Aku sangat malas menjawab ucapannya itu. Kalau kau butuh teman bicara, carilah orang lain. Atau bisa Kak Liana. Kau lupa, Liana hari ini tidak datang. Aku hanya mengembuskan nafas kasar. Paman, tolong isikan data-data ini. Aku mau cari angin dulu, ucapku. Tampak Paman Ardi mengiyakan. Aku menuju ke tempat biasa, di mana lagi kalau bukan ke pelabuhan. Aku ingin menghabiskan waktu di sini berlama-lama, sampai akhirnya lamunanku diberhentikan oleh suara yang memiliki ciri khas itu. Kau akan terus seperti ini? Iya, lalu aku mau seperti mana lagi, Mahendra? Iya, maksudku kau tidak mau keluar dari tempat sini. Sama-sama kita memikirkan caranya. Aku belum paham apa yang kau maksud. Ayolah Jesslyn, kali ini saja. Aku tahu kau itu pintar, pasti paham maksudku, jawabnya. Tidak, aku tetap tidak mau, teguhku. Oke, aku akan pergi dari sini sendirian saja. Dulu aku ingin pergi dari tempat terkutuk ini, tapi ada satu hal yang membuatku, sudahlah, tidak ada guna berbicara denganmu, ucapnya seolah marah denganku. Aku tidak akan terkecoh Bagaskara Mahendra. Saat aku dan Nadia sampai di kosan, kami tidak menemukan sosok Wiwi. Kami hanya menemukan kertas yang bertuliskan, maaf ya, aku gak bisa nungguin kalian pulang. Kalian pasti tahu, aku tidak akan kuat pergi di saat ada kalian. Semoga kalian bisa bertahan dalam kekejaman Pak Fandi. Aku sayang kalian, jangan lupa berdoa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami menjawab kertas itu hanya dengan air mata yang membasahi. Aku tahu, benar kata Mahendra. Aku sudah tidak bisa lagi keluar dari pabrik ini. Bukan masalah fisik, tapi masalah hati, apalagi mentalku. Ataukah benar kata Mahendra, hatiku sudah mati? Tapi tidak, seperti biasa aku bekerja lagi semenjak tidak ada Melati, Wiwi dan Sisil. Tempat ini sangat sepi. Kami makan hanya berdua, kadang bertiga Paman Ardi. Tidak ada gelak tawa mengiringi. Meski begitu hati kami selalu berkomunikasi. Dan semenjak itu, aku tidak pernah pulang lewat jam 6. Aku baru saja pulang dari restoran, apalagi tujuan selain makan. Tapi aku tidak ada melihat Paman Ardi. Kenapa? Hati ini jadi tidak enak. Langkah kakiku memasuki ruangan itu sepi, sangat sepi. Hingga akhirnya aku melihat Paman Ardi terkulai lemas dengan posisi wajah menunduk ke bawah meja. Dengan cepat aku berlari. Paman kenapa? Tanyaku. Aku angkat wajahnya yang sudah pucat, tapi masih bernyawa. Kulihat di sekelilingku tidak ada siapa-siapa. Langsung saja aku keluar mencari bantuan. Kau kenapa? Suara itu. Siapa lagi kalau bukan Mahendra yang sudah datang tiba-tiba. Ayo Paman Ardi. Tanpa menunggu jawabannya, aku langsung menarik lengannya menuju Paman Ardi. Setelah sampai aku sangat panik. Kulihat Mahendra, ia juga panik. Kenapa? Biasanya ia paling alergi dengan Paman Ardi. Pak, bangun Pak, ucap Mahendra sambil menepuk pipi kanan Paman Ardi. Tapi Paman Ardi tidak bergeming sepertinya. Ia sudah tidak punya tenaga lagi.
Air mataku jatuh tanpa dibendung lagi. Aku ingin keluar mencari bantuan lagi untuk membawanya ke rumah sakit, tapi dicegah olehnya. Paman Ardi menggenggam tanganku erat. Tangannya kurasakan sangat dingin seperti es. Perlahan mata Paman Ardi menutup. Mahendra mencoba mengeceknya, tapi akhirnya ia menggeleng. "Maksud kamu?" Ia hanya mengusap wajah kasar. Matanya tampak sudah merah menahan tangis. Aku hanya bisa menangis. Lalu ku ambil HP milik Paman Ardi. Setelah aku menemukan kontak HP itu, langsung aku cari nama istri Paman Ardi, tapi tidak aku temukan. Hanya aku temukan bertuliskan istri tersayang. Sudah aku tebak, ini pasti istri Paman Ardi. Langsung aku sambungkan panggilan itu. Awalnya aku tidak menceritakan hal sebenarnya, tapi istri Paman Ardi mendesak. Akhirnya barulah aku ceritakan hal yang sebenarnya. Tidak lama kemudian banyak karyawan datang ke sini berombongan. Ada yang memeriksa keadaan Paman Ardi, ada juga yang melihat lalu menjauh. Jelang beberapa saat lalu, datang seorang wanita langsung memeluk mayat Paman Ardi. "Kamu siapa?" tanyanya padaku. "Jesslyn, tante." "Oh, tante tahu dari suami saya," jawabnya. "Benar, kamu memang cantik. Tapi kenapa pamanmu seperti ini?" tanyanya membuatku tidak bisa menjawab. Aku hanya menggeleng pelan. "Apa maksudmu tidak tahu?" Saat tangannya ingin menyentuhku, aku hanya diam. Tapi aksinya tidak jadi, dihalangi oleh Mahendra. "Tante salah paham." Wanita itu pun menghentikan aksinya, lalu ia menyuruh orang di sini untuk membawa Paman Ardi ke rumahnya. Aku ingin mengikuti mayat Paman Ardi, tapi dihalangi oleh Mahendra. "Tidak usah." "Kenapa?" "Aku tidak punya alasan." "Ya udah, aku pergi," jawabku. "Jangan, aku ingin bicara padamu sebentar saja." Kulihat dari raut wajahnya sepertinya cukup penting. Aku cukup tertarik. "Ayo, kita keluar dari sini bersama-sama." Aku hanya membuang muka malas. "Aku sudah hampir putus asa sebelum kau datang, Jesslyn. Tapi semenjak kau datang ke sini, semangatku tumbuh lagi ingin keluar dari sini. Ibuku selalu memaksa untuk bekerja di sini karena almarhum ayahku berutang budi kepada Pak Fandi. Pak Fandi pun berkata bahwa ia sangat membutuhkan aku, tapi aku tidak tahu alasannya. Sudah berkali-kali ku yakinkan ibu, selepas ini aku akan mendapatkan kerja yang lebih tinggi, tapi ibuku tetap tidak mau. Ia rela ingin menjodohkanku kalau berhenti dari sini." Jelasnya seolah sedang meminta belas kasihku. Sebenarnya aku juga ingin keluar dari sini, tapi bagaimana dengan ibu? Aku tidak mau lagi melihat ibu bekerja siang dan malam semenjak kepergian bapak. Ibulah yang menanggung beban keluarga kami. "Jika kau ingin keluar dari sini, ikuti saja kemauan orang tuamu," ucapku. "Tidak bisa, Jesslyn. Aku bisa mencari pendamping hidupku, dan itu sudah aku temukan." "Omong kosong, lupakan dia. Berusahalah mencintai pilihan ibumu." "Kalau wanita itu kamu, apa kamu sanggup mengatakan yang tadi?" Selanya, aku tahu itu hanya alasannya saja dan tidak akan GR. "Kau bisa mempercayai ucapanku tadi, Jesslyn?" Kulirik mata coklat beralis tebal hitam miliknya. Cukup tulus. "Simpan saja untuk wanita lain." "Kamu kenapa tidak peka?" Aku tidak tahu ingin berkata apa lagi. Aku pergi meninggalkannya, tapi saat di ambang pintu, aku sedikit kasihan dengannya. Kembali lagi aku berbalik. "Aku tidak ingin mengikuti rencanamu, bukan berarti aku tidak suka denganmu. Dan jangan harap aku bisa membalasnya. Bagaskara Mahendra." Ucapku kali ini langsung pergi, meninggalkan ia yang masih terpaku. Tidak mungkin aku suka dengan lelaki yang sangat jauh beda umur kami. "Nat, nanti tunggu aku ya, jangan pulang duluan." Pesanku sebelum kami menuju bidang kerja masing-masing. Saat aku duduk di kursi, kualihkan pandangan ke meja Paman Ardi. Ternyata setelah kepergian seseorang, baru kita merindukan. Lalu pandanganku tertuju kepada Mahendra. Ia hanya menatapku malas, lalu buru-buru ia menghentikan kontak mata kami. Apa ia marah denganku tentang kejadian semalam? Ya, aku memang tidak peka, tentu saja ia marah. "Ini, kau harus mengisi file-file ini," ucapnya. "Apa kita akan mengimpor kompor lagi?"
Tanyaku. Bukannya menjawab, malah ia memberi dengan kasar, lalu berbalik ke posisi awal. Sudahlah Jesslyn, tidak usah dipikirin, dia memang seperti itu, ucap wanita di belakangku. Tidak lama kemudian datang Pak Fandi. Ia mengatakan bahwa kami akan segera mengimpor kompor. Tega sekali Mahendra, ia tidak memberitahuku padahal ia tahu. Pak, sebelumnya saya mau bicara, tapi tolong suruh karyawan yang lain menuju ke pelabuhan terlebih dahulu. Pak Fandi pun mengiyakan, lalu semua karyawan berlalu. Mahendra, pergilah kau ke pelabuhan terlebih dahulu. Tapi Mahendra tidak menjawab, sepertinya ia tidak mau pergi. Dengan entengnya ia melipat kedua tangannya di dada. Biarkan saja Pak, jawabku. Sebelumnya maaf Pak, sebenarnya ada apa dengan pabrik ini? Aku rasa Bapak tidak tuli dan tidak buta. Pasti Bapak bisa mendengar dan melihat semua kejadian di pabrik ini tentang kematian itu. Apa Bapak tidak tahu apa itu kematian atau tidak punya hati? Tanyaku. Maaf Jesslyn. Kenapa minta maaf denganku? Tampak Pak Fandi sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Nafasnya naik turun. Dulu, ini bukanlah pabrik sesungguhnya, melainkan markas pembunuhan, baik orang bersalah dan tidak bersalah. Tapi perlu kau ketahui, ini ulah orang tuaku, bukan ulahku. Dan jika kau mengatakan aku tidak punya hati, kau salah. Aku juga punya hati nurani dan pernah merasakan kehilangan bidadari tanpa sayapku Jesslyn. Kalimat terakhirnya sukses membuat nyaliku ciut. Ayahku adalah seorang pembunuh, perampok. Ia buronan polisi, tapi aku tidak tahu ilmu hitam apa yang ia miliki. Polisi tidak mampu menangkapnya dan melukainya, termasuk juga dukun tidak bisa melukainya. Bahkan dukun itu pun ia bunuh di markas ini. Setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata ayahku mempunyai ilmu hitam kuat dan kebal. Entah dari mana ia dapat. Saat itu aku hanya seorang remaja menginjak dewasa. Tidak ada cara untuk menghentikan ayahku, termasuk ibuku. Bahkan ibuku menjadi korban kekerasan ayahku. Tapi sekuat apapun, kuasa Allah tetap mampu mengalahkannya. Ayahku meninggal karena ilmu hitamnya sendiri dan di pabrik ini. Dan sekarang ilmu hitam itu berpindah ke tanganku. Sebagai manusia normal, tentu aku tidak mau. Tapi apa boleh buat, aku harus menanggung kesalahan ayahku. Anggap saja takdir. Tapi aku cukup puas dengan keberadaan ilmu itu, sebab ia bisa membantuku tentang pabrik ini. Kalau kau ingin tahu kenapa bisa menjadi pabrik, karena ayahkulah yang membangunnya. Ya, ia sudah gila karena harta. Sebenarnya bukan harta, tapi nafsu setan. Puas kau dengan penjelasanku Jesslyn? Sulit dipercaya, tapi dari sorot lelaki memiliki alis mata hitam hampir bersatu itu, sepertinya ia tidak berdusta. Jadi ini nyata. Sulit dipercaya, tapi ini memang kenyataannya. Kenapa tidak dirobohkan saja Pak, daripada harus makan korban? Usulku kepadanya. Sudah aku coba, tapi malah pekerjanya meninggal dengan mengenaskan, jawabnya. Tapi Bapak telah banyak merugikan orang termasuk saya Pak, ucapku belum lagi puas. Saya tahu Jesslyn, tapi saya butuh uang. Usaha saya sudah berkembang pesat. Cerita kali ini diceritakan dari sudut pandang Mahendra. Aku terus saja menyimak ucapan mereka. Untung saja Jesslyn ditakdirkan berada di sini. Mungkin jika tidak ada Jesslyn, Pak Fandi sudah pasti tidak akan mau menjelaskannya. Dia memang sudah buta oleh cinta. Aku baru tahu itu masalahnya. Pantas saja Pak Fandi tidak ikut menjadi korban. Tapi bagaimana dengan mimpiku semalam? Apa itu bunga tidur atau petunjuk? Gadis itu memang pemberani, aku salut dengannya. Bahkan sejauh ini, aku belum berani bertanya tentang itu. Saya akan berhenti bekerja di sini. Tapi saya tidak yakin kamu bisa berhenti Jesslyn, jawab Pak Fandi. Orang yang bisa berhenti dari sini hanya karena saya yang memecatnya. Dan itu karena bantuan ilmu hitam di tubuh saya. Pantas saja Wiwi temannya Jesslyn itu bisa berhenti karena Pak Fandi yang memecatnya. Sialan, kenapa aku tidak dipecatnya? Kalau begitu, pecat aku sekarang Pak. Aku kaget bukan main mendengar teriakan-teriakan Jesslyn yang tiba-tiba. Itu tidak akan pernah terjadi, sinis Pak Fandi. Aku melangkah menuju ke Jesslyn dan berbisik padanya.
Pak Fandi hanya melihat tidak suka. Biarkan saja. Apa kau bisa dipercaya? Aku mengangguk, tapi aku pun belum bisa percaya dengan angka tinggi. Aku bermimpi aku dan seorang wanita, tapi entah siapa dia. Kami hanya bisa keluar dari sini jam 5.59 menit. Aku dan Jesslyn melangkah meninggalkan Pak Fandi yang masih terpaku. Mungkin ia mencoba menerka apa yang aku bisikan. Tenang saja, kami ingin menuju ke pelabuhan, bekerja, bisikku saat melewati Pak Fandi dengan menekan kata bekerja. Udara di sini sangat dingin, ombak pun sangat kuat. Apa malam nanti ingin turun hujan? Aku lihat wanita bernama Jesslyn itu yang asik dengan lamunannya. Ingin sekali aku menegurnya untuk bekerja, tapi aku urungkan niatku. Pada akhirnya ada seseorang yang menegurnya. Aku lega setidaknya tidak aku. Kau sudah menghitung berapa banyak kompor bagian sini? Ucapnya. Tampak Jesslyn panik dan kebingungan. Aduh, bagaimana bisa aku lupa menghitungnya? Bisa-bisa kita dimarahin oleh Pak Fandi, ucap wanita itu lagi. Bagaimana sih kau Jesslyn? Lalai sekali. Sela Liana pula. Kalau tidak salah, banyaknya 351 kompor, tambahku pula. Apa kau yakin? Tanya wanita pertama tadi. Nyaliku tidak tuli. Kalau aku percaya Mahendra, kan nyalinya tajam. Sela Ridwan baru datang diiringi gelak tawa. Aku hanya menatap Jesslyn sendu. Setelah melewati beberapa jam, akhirnya kerja kami pun selesai. Seperti biasa ada yang pulang, ada yang masih melanjutkan pekerjaan. Tapi hari ini beruntung, aku dan Jesslyn masih ada tugas yang harus diselesaikan. Tapi bangunan yang besar tidak terkira ini pasti banyak karyawan. Aku pun mengatakan padanya bahwa kami hanya bisa keluar dari sini jam 5.59 menitan, ucapku. Ternyata aku mengalihkan kefokusannya dengan laptopnya. Oh, baiklah. Ia kembali menulis file-file itu. Kulihat dari raut wajahnya seperti ia sedang memikirkan sesuatu. Kenapa? Tanyaku. Apa? Kau kenapa? Ulangku lagi. Apanya yang kenapa? Kau sedang mikirin siapa? Aku sedang mikirkan Nadia. Kalau kita keluar, lalu bagaimana dengannya? Aku baru tahu sahabatnya masih ada, tapi tidak mungkin ia bisa menuju ke ruangan yang lumayan jauh itu. Ditambah 14 menit lagi jam 5.59. Aku tahu pikiranmu, ucapnya. Jadi, kau merelakan temanmu itu? Tanyaku. Aku tidak mengatakannya, jawabnya cepat. Aku diam tidak mau menjawab apa. Sudah, jangan bekerja, kita tidak akan kesini lagi. Aku tidak suka diam tanpa ada yang dikerjakan. Terserah, jawabku dengan kalimat penuh penekanan. Aku kecewa dengannya. Sekarang sudah waktunya. Aku tidak sabar lagi memulai hidupku ke masa depan dengan baik, tanpa ada satu ikatan. Semoga mimpiku sebagai petunjuk dan Jesslyn sebagai penerang. Jesslyn pun sudah bersiap-siap, tapi dari raut wajahnya ia sangat cemas. Sudahlah, semoga Nadia sudah pulang. Tapi aku menyuruhnya untuk menungguku. Aku tidak tahu mau menjawab apa. Kami pun menuju pintu untuk keluar, tapi bukan niat mencuri pandangan, tapi hanya kebetulan. Terlihat Jesslyn panik dan takut. Berkali-kali ku guncang pintu itu, tapi nihil, tidak bisa dibuka. Aku mencoba meminta pendapatnya, tapi ia juga tidak tahu. Ia semakin cemas. Apa seperti itu wanita? Tap. Semua lampu di sini mati, hanya gelap yang datang tanpa diundang. Lampu kembali hidup. Astaga! Terdengar suara Jesslyn ternyata di sampingku. Mahendra, kenapa kita ke belakang? Aku pun heran. Kenapa kami bisa berada di belakang meja ke-6 dari mejaku? Kamu tenang aja dulu, jawabku masih santai. Tenang, coba ulangi sekali lagi. Ia tampak menggeleng-geleng kepala. Ini semua gara-gara ide gilamu itu. Aku hanya menghembus nafas kasar. Percuma berdebat. Bruk. Satu benda jatuh, beserta terlihat di dinding itu ada 3 bayangan aku, Jesslyn, dan satunya lagi. Berarti ada orang di belakang kami. Jangan dilihat Jesslyn, ucapku saat ia ingin memutar kepalanya tapi tidak jadi. Ndra, aku takut. Aku tidak tahu mau berbuat apa.
Jesslyn benar, ini semua salahku. Tanpa aba-aba, aku tarik tangannya dengan kuat menuju pintu. Saat sampai di depan, lampu mati lagi. Tangan Jesslyn kurasakan sangat dingin. Saat lampu itu hidup, kami kembali ke belakang. Lampu kembali hidup. "Sialan kalian, jangan mempermainkan kami," teriakku lantang. Lampu kembali hidup. Aku kaget bukan main. Kami telah berada di atas anak tangga. "Kita di mana sekarang?" tanyanya. "Kamu tenang, kita berada di tingkat 2 pabrik ini." "Maksudmu?" "Ya, aku pernah kesini beberapa kali." "Kami memang sedang dipermainkan. Ini semua gara-gara ide gilamu." Lagi-lagi aku mendengar kata itu. Ya Allah, ini semua karena egoku. Aku mengusap wajahku kasar hingga poniku menutupi mata. "Ayo, kita melangkah selagi bisa. Kamu jangan lepasin pegangannya agar kita tidak terpisah," ucapku lagi. "Tunggu dulu," aku hanya menjawab dengan menoleh. "Itu ada orang pingsan atau sudah meninggal." Saat aku lihat ternyata benar, seorang karyawan sudah tergeletak tidak berdaya. Kualihkan lagi pandangan ini. Kejadian serupa kualami. Kualihkan lagi. Lagi-lagi aku melihat karyawan yang sudah tidak bernyawa. Apa maksud semua ini? Banyak mayat-mayat bertebaran. Aku menariknya, membantunya turun dari anak tangga. Aku mengembuskan nafas lega setelah kami berada di tingkat 1. Tapi aku dan dia sangat terkejut saat melihat banyak karyawan tergeletak tidak berdaya. "Nadia," ucap Jesslyn dalam isak tangisnya. Pasti ia berpikir bahwa temannya sudah bernasib sama dengan karyawan lainnya, sudah tergeletak tidak bernyawa. Seperti dedaunan kering, di mana dipandang, di situ ada mayat yang sudah memucat. Jesslyn berlari menuju ke ruangan Nadia. Aku ingin mencegah tapi tidak tega. Aku hanya mengikuti di belakang. Sosok Jesslyn tidak aku temui. Apa ia sudah masuk? Aku pun ikut masuk. Sosok Jesslyn aku temui sedang berpelukan dengan Nadia. Tapi aneh, wajah temannya itu sangat pucat, seperti tidak ada aliran darah. Urat-urat timbul kebiruan. Ingin aku mencegah, tapi tidak jadi. Ada yang aneh dengan temannya itu. "Makasih ya Nat, udah nungguin aku." "Sama-sama, karena aku sayang kamu. Cepat pergilah, kau dan dia sebelum terlambat," ucap Nadia membuat aku sedikit mengerutkan alis. "Maksudnya Nat?" "Sudah pergilah." Nadia langsung mendorong aku dan Jesslyn keluar dari ruangan itu. "Nadia, apa-apaan ini?" ucap Jesslyn mencoba membukakan pintu. "Cepat pergilah, aku akan membantu. Aku tidak punya banyak waktu lagi. Aku akan segera kembali menemui Arsena dan Melati." "Jesslyn, dengarkan ucapanku yang terakhir kalinya. Aku, Arsena dan Melati sayang kamu," teriak Nadia. Apa maksudnya? Pusing juga aku. "Ayo Mahendra, bawa Jesslyn." Aneh, kenapa ia tahu namaku? Padahal kami tidak pernah kenalan. Tanpa pikir panjang, aku langsung menarik Jesslyn untuk keluar dari pabrik yang berukuran besar ini. Bukanlah memakan waktu yang sedikit. Baru beberapa saat kami telah sampai di tingkat 2. Setelah lampu mati tadi kembali hidup. Lampu hidup, kami kembali ke tingkat bawah di mana lampu mati tadi. Begitulah hingga beberapa kali, hingga akhirnya permainan ini berhenti. Kami terus berlari dalam gelap remang-remang. Untuk keluar dari pabrik ini bukanlah mudah. Suara kaki kami menggema di ruangan ini. Saat tiba-tiba kulihat benda di depan sana, langsung kudorong Jesslyn hingga mengenai dinding. Mungkin sakit. Rasa sakit yang kurasakan di area perutku. Saat meja yang tidak tahu siapa mendorongnya menghantam tubuhku. "Kamu gak apa-apa?" ucap Jesslyn menghampiriku. Pertanyaan tidak berbobot, mana mungkin tidak sakit. Meski dalam keadaan seperti ini, pertanyaan 1000 pertanyaan yang kupikirkan tentang Nadia, temannya Jesslyn. Apa ia sudah menjadi roh? Kami kembali berlari lagi. Tapi tiba-tiba sebuah tiang yang kira-kira berjarak 5 meter dari kami tumbang. Dan secara tiba-tiba bangunan ini berguncang dengan hebat. Kami belum keluar, tapi sepertinya bangunan ini mau roboh. Aku yang menarik tangan Jesslyn tiba-tiba terhenti. "Dra, itu Melati, Nadia dan Sisil," ucapnya. Saat aku melihat di mana ia tunjuk, aku tidak melihat apa-apa. "Istighfar Jesslyn." "Tidak, Dra,
Itu mereka dan Paman Ardi. Aku semakin merinding. Kenapa ia menyebut-nyebut orang yang sudah mati? Aku langsung menariknya lagi untuk segera pergi. Kami terus berlari di lorong yang terlihat panjang entah puluhan hektar ini. Bruk, bruk, bunyi reruntuhan. Sepertinya gedung ini mau runtuh, tapi kami belum menemukan jalan keluar. Ayo cepat, itu pintu utamanya, ucap Jesslyn tampak lebih bersemangat. Sedikit aku perbesar langkahku hingga mendahului Jesslyn. Bruk, tubuhku terlempar keluar, dibantu oleh dorongan tiang yang ikut tumbang. Sakit itu yang kurasakan. Jesslyn, ku cari sosoknya tapi tidak ketemu. Ditambah kegelapan malam membuatku sulit melihatnya. Mungkin saat kami terlempar tadi, pegangan tangan kami terlepas. Ku cari suara yang berasal dari Jesslyn itu. Akhirnya aku melihatnya tidak jauh dariku. Aku membantu ia mengangkat wajahnya karena tadi posisinya tertelungkup. Astagfirullah, kamu gak apa-apa Jesslyn? Kulihat dahinya telah meneteskan darah, mengalir ke hidung dan bibirnya. Meski bagiku itu tidak sakit, tapi bagaimana dengannya? Kamu gak apa-apa? Iya, yakin. Meski ia tidak berkata, tapi aku tahu pasti sakit. Sekali lagi ia mengatakan bahwa ada teman-temannya dan Paman Ardi di area pintu yang kini perlahan sudah ingin runtuh. Beberapa saat kemudian pabrik ini runtuh secara perlahan. Aku membantu Jesslyn menjauh agar tidak terkena bahaya lainnya. Awalnya ia menolak, tapi akhirnya mau juga. Ya sudah, kau keras kepala. Aku sedikit kasihan dengannya. Kau mau kemana? Ini sudah hampir larut. Kau ke rumahku saja, jawabku santai. Tidak usah canggung, di rumahku ada ibu dan kakakku. Aku ke kosanku saja. Aku tahu apa yang sedang ia pikirkan. Pergilah, tapi aku tidak mau mengantarmu. Terserah kamu mau pulang sendirian, ancamku. Sebenarnya terserah dia juga. Takut juga sih, tapi ada keluargamu kan? Aku hanya mengangguk, lalu meninggalkannya yang masih tampak ragu. Sekilas kulihat ternyata ia juga mengikutiku. Awas saja kau Mahendra, suatu saat akan kubalas perlakuanmu, ucapnya sambil meringis kesakitan. Biarkan saja dia bicara bagaimana, aku tidak peduli. Kami pun menuju ke rumahku yang lumayan jauh dengan jalan kaki, sedangkan motor kami telah hancur bersama dengan pabrik tadi. Mungkin. Cerita ke sudut pandang Jesslyn. Malam ini aku tidur di rumah Mahendra yang ternyata juga ada ibu dan kakaknya. Ibu dan kakaknya sangat ramah tamah berbanding terbalik dengan sifat Mahendra. Ternyata bukan hanya denganku, ucapannya yang pedas, ternyata juga dengan keluarganya. Mungkin sudah watak aslinya seperti itu. Rasa sedih tetap masih kumiliki. Sampai akhirnya aku tertidur entah jam berapa. Aku tidur bersama dengan kakak Mahendra, Kak Dara namanya. Paginya aku bersiap untuk pulang ke kampung diantar oleh Mahendra. Awalnya aku menolak dan ia tidak mau, tapi ibu dan kakaknya memaksa. Lain kali jalan-jalan ke sini ya Jesslyn. Insya Allah kak, kalau ada waktu. Kami pun meluncur dengan mobil hitam milik Kak Dara. Meski Kak Dara belum menikah, ia termasuk orang yang terkenal dengan karirnya. Saat kami melewati pabrik itu, dari kejauhan aku melihat teman-temanku dan Paman Ardi. Tapi yang anehnya, aku mencoba mengingat kejadian semalam tidak bisa. Serasa memoriku tentang itu sudah hilang. Pabrik itu tampak sudah rata, meski tiang-tiang pondasinya masih berdiri kokoh. Sejenak Mahendra memberhentikan mobilnya, ingin melihat kerumunan di depan sana, sekaligus melihat apa yang terjadi. Ada apa mbak? Tanya Mahendra. Ini pabrik Pak Fandi sudah runtuh, tapi Pak Fandi tidak ditemukan sebagai mayat. Berbeda dengan yang lainnya, ditemukan sudah menjadi mayat oleh kepolisian. Sedikit kulihat ke sana, cukup banyak polisi yang menyelidiki. Oh iya, katanya juga ditemukan satu mayat yang masih utuh, serta jilbabnya tidak terlepas. Wanitanya cantik, mempunyai kulit putih bersih, serta lesung pipi di wajahnya. Mendengar penjelasan itu, aku sedikit menaikkan alis. Apa itu Nadia? Lalu kemana mayatnya mbak? Oh, kalau soal itu saya tidak tahu. Aku dibuatnya kecewa dengan jawaban ibu itu. Mungkinkah itu Nadia? Kasihan ia.
Dari dulu ia kan anak yatim piatu, hanya tinggal sendirian, yang dibiayai oleh bibi dan pamannya yang sangat kejam itu. Mahendra kembali melanjutkan perjalanan. Kami singgah di kosanku sebentar untuk membereskan barang-barangku. Juga setelahnya berpamitan dengan ibu pemilik kos. Lalu kami melanjutkan perjalanan ke tempat tanah kelahiranku. Bahagia itu yang kurasakan, sudah tidak sabar lagi ingin bertemu dengan ibu dan adikku. "Jesslyn!" teriak suara yang amat aku rindu. Aku langsung keluar dari mobil dan langsung memeluk ibu. Haru keadaan yang kami ciptakan, padahal ibu tidak tahu apa-apa, tapi seolah tahu kejadian yang sedang kualami. Kulihat adikku, tampak ia menahan tangis. Ternyata ia sudah tidak cengeng lagi, dia sudah remaja. Aku pun memperkenalkan Mahendra dengan mereka, hanya sebatas teman, tidak lain, hanya teman. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.